Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1471. Membatu, tidak. Murid senior semua memiringkan kepala mereka menantang. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Mereka adalah murid senior. Tidak hanya mereka gagal menegakkan tradisi, tetapi mereka bahkan diganggu oleh murid junior mereka sekarang. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Saya tidak meminta pendapat Anda. Ling Han berkata sambil menyerang. Pa, dia tanpa ampun mematahkan kaki mereka sebelum memaksa mereka untuk merangkak melalui penutup anjing. Ketika orang pertama merangkak, awalnya ada keheningan dari balik gerbang. Namun, teriakan kegembiraan dengan cepat pecah. Kakak Ling, Kakak Ling, Kakak Ling, semua orang meneriakkan nama Ling Han, kegembiraan dalam suara mereka. Manakah dari mereka yang bukan tingkat raja? Apakah mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Namun, mereka lebih lemah dari murid senior. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Hanya satu elit tier Sungai Abadi sudah cukup untuk menekan mereka semua. Selain itu, latar belakang mereka juga tidak akan membantu. Bagaimanapun, Akademi Seni Bela Diri Star Sen memiliki 10 orang suci. Namun, dalam sekejap mata, murid senior yang angkuh itu diberi rasa obat mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk merangkak melalui penutup anjing seperti yang mereka lakukan. Ini secara alami menarik emosi mereka dan menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Pada saat ini, mereka bersedia mengarungi api dan air untuk Ling Han. Sementara itu, murid senior yang merangkak melalui penutup anjing semuanya berwarna merah padam. Mereka merasa sangat tertekan. Namun, siapa yang menyuruh mereka untuk memprovokasi murid baru terlebih dahulu? Mereka secara alami harus menghadapi konsekuensi dari tindakan peradangan mereka sendiri. Giliranmu, Ling Han berkata sambil menatap Yi Gaoning. Yi Gaoning mengertakkan gigi. Dia pasti tidak bisa berlutut. Itu tidak masalah bagi murid senior lainnya, karena mereka hanya di tingkat tubuh surgawi. Jadi, tidak terlalu memalukan bahwa mereka kalah melawan seseorang pada tingkat kultivasi yang sama. Namun, dia berbeda. Dia adalah elit tier Sungai Abadi, dan dia mewakili wajah para murid yang lebih tua. Jika dia merangkak melalui penutup anjing, itu akan sama dengan semua murid senior yang ditampar wajahnya. Dia pasti tidak bisa memikul tanggung jawab seperti itu. Jika dia berlutut, dia akan menjadi rasa malu abadi para murid senior. Tidak, Yi Gaoning terbakar semangat juang. Untuk membebaskan diri dari anjing hitam besar saat itu, dia telah membakar kekuatan hidupnya. Karena itu, dia penuh dengan energi sekarang, membakar energi panas. Kamu benar-benar memaksaku sejauh ini, aku akan membuatmu membayar, dia meraung. Membakar kekuatan hidupnya berarti bahwa budidayanya tidak akan melihat peningkatan apapun selama beberapa juta tahun ke depan, kecuali dia memperoleh beberapa harta alam tingkat Sein. Dia benar-benar menderita kerugian besar. Dia dengan agresif menyerang, bertujuan untuk menekan Ling Han dan Permaisuri Luan Xing. Paling tidak, dia harus memenangkan kembali beberapa wajah. Istriku, mari kita kalahkan dia bersama-sama. Ling Han berkata sambil tersenyum. Tentu, sang permaisuri menjawab dengan anggukan lembut. Secara umum, tingkatan raja tertinggi seperti mereka akan merasa rendah diri untuk bekerja sama dengan orang lain dan mengeroyok seseorang. Namun, siapa yang menyuruh Yi Gaoning untuk berada di tingkat Sungai Abadi? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka berdua bekerja sama, itu tidak akan mengangkat alis bahkan jika 100 orang bekerja sama. Bagaimanapun, dapatkah tim yang terdiri dari 100 elit tingkat tubuh surgawi menghapus jurang kekuasaan antara mereka dan elit tingkat Sungai Abadi? Tidak mungkin. Ling Han melepaskan kekuatan surga.
Tidak masalah bahwa Yi Gaoning berada di tingkat sungai abadi, dengan kekuatannya masih ditekan oleh 2 bintang. Setelah maju ke tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi, Ling Han sekarang dapat dianggap sebagai elit tingkat Rift Sudo abadi. Dengan demikian, Yi Gaoning secara alami akan terpengaruh oleh kekuatan surga. Sementara itu, Permaisuri Luan Xing mengayunkan batu bata ke Yi Gaoning. Ini adalah batu awal mutlak, dan itu adalah batu bata yang dapat menyerap semua kekuatan selama kekuatan tersebut tidak berada di tingkat kejadian. Sederhananya, ini adalah batu bata yang tak terkalahkan. Kekuatan gabungan Ling Han dan Permaisuri Luan Xing luar biasa. Apa penting bahwa Yi Gaoning telah membakar kekuatan hidupnya dan maju ke tingkat ekstrim tingkat sungai abadi untuk saat ini? Kekuatannya telah ditekan oleh 2 bintang, dan serangannya lebih banyak dibubarkan oleh Tide of the Ages. Untuk serangan-serangan yang tidak bisa diblokir oleh Ling Han dan Permaisuri Luan Xing, bukankah masih ada batu awal mutlak? Dalam hal kultivasi, Yi Gaoning adalah raja tingkat yang memiliki keunggulan luar biasa atas lawan-lawannya. Namun, dia benar-benar berjuang untuk menahan 2 pembudidaya tingkat tubuh surgawi. Sebenarnya, dia malah ditekan oleh mereka. Murid-murid di sekitarnya hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Murid baru ini tidak hanya mengesankan. Sebaliknya, mereka sangat mengesankan. Ling Han dan Permaisuri Luan Xing bekerja sama dengan sempurna. Mereka melepaskan semua jenis teknik yang kuat, dengan cepat menerjemahkan keunggulan mereka menjadi kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan dan menangkap Yi Gaoning. Apakah kamu yakin tidak ingin merangkak melalui penutup anjing? Ling Han bertanya. Yi Gaoning menutup mulutnya rapat-rapat. Dia pasti tidak akan menundukkan kepalanya. Saat ini, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Little Black, ayo, Ling Han berkata dengan lambaian tangannya. Siapa yang menelepon kakek anjing? Anjing hitam besar itu bertanya ketika dia muncul entah dari mana lagi. Dia perlahan berlari, dan setelah menemukan bahwa itu adalah Ling Han, dia berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia. Dia menggenggam cakar depannya di belakang punggungnya, dan berkata, "Bocah, betapa beraninya kamu. Kau benar-benar berani memanggil kakek anjing hitam kecil?" Lalu Big Black, Ling Han bertanya sambil tersenyum. Ini kakek hitam, si anjing hitam besar dikoreksi. Dia kemudian melambaikan kakinya, dan berkata, "Nak, mengapa kamu menelepon kakek anjing?" Pikirkan cara untuk memaksanya melewati Vel. Anjing hitam besar itu memotong Ling Han, dan berteriak dengan tidak senang, "Anjing ibumu. Itu lubang tikus." Ling Han tidak terpengaruh, dan dia melanjutkan, "Pikirkan cara untuk membuatnya merangkak." Anjing hitam besar itu penuh dengan tipu daya jahat, dan dia sangat menikmati meniduri orang lain. Ada kilatan di matanya, dan dia berkata, "Kakek anjing hebat dalam hal ini." Dilihat dari ekspresinya yang bersemangat, permintaan Ling Han pasti menarik minatnya. Bahkan, lidahnya pun menjulur keluar dari mulutnya, dengan air liur mengalir deras ke bawah. Rasa dingin yang dingin melanda tulang punggung Yi Gaoning. Dia benar-benar tidak takut pada Ling Han. Lagi pula, Ling Han tidak akan berani membunuhnya, dia yakin akan hal ini. Selain itu, hanya dalam beberapa saat, lebih banyak murid senior secara alami akan datang untuk memeriksa situasinya. Pada saat itu, krisisnya akan teratasi. Namun, anjing hitam besar ini terlalu bejat. Surga tahu metode rusak apa yang akan dia gunakan. Hanya memikirkan hal ini membuatnya gemetar tak terkendali. Seorang elit Eternal River Tier gemetar setelah mendengar kata-katanya. Anjing hitam besar bisa merasa sangat bangga akan hal ini. "Hah, kenapa kamu gemetar? Apakah Anda takut dengan kakek anjing? Anda benar-benar menyakiti hati kakek anjing." "Kakek anjing sangat baik hati sehingga saya bahkan tidak akan membunuh semut. Jika ada yang menyebut kakek anjing orang jahat, maka pasti tidak ada orang baik di dunia." Anjing hitam besar itu berbicara dengan penuh emosi. Namun, Ling Han menemukannya dari samping, berkata, "Tentu saja kamu bukan orang jahat. Bagaimanapun, kamu adalah seekor anjing, pakan. Percayalah,
Aku juga akan menggigitmu sampai mati, anjing hitam besar mengancam. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, cepat beri aku ide, P. Jika bukan karena kamu terus-menerus menggangguku, bocah ini pasti sudah gemetar dalam penyerahan. Mata anjing hitam besar itu berputar-putar dan dia berkata kepada Yi Gaoning, jika kamu tidak patuh, kakek anjing akan menemukan babi dan kemudian memberimu obat. Aku akan mengajakmu kawin dengan babi betina di sini di depan semua orang. Ling Han langsung terbatuk dan tersendat. Benar saja, anjing hitam besar ini adalah anjing yang sangat bejat. Dia terlalu jahat. Dia bahkan bisa mengarang ide yang tidak sopan. Yi Gaoning bersimbah keringat dingin. Jika dia benar-benar kawin dengan babi betina, apakah dia masih memiliki wajah untuk tetap berada di Akademi Seni Bela Diri Star Sen? Kapanpun orang lain melihatnya, mereka akan dengan hangat menyebutnya sebagai penunggang penabur pemberani. Aku berubah pikiran. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berkata dengan menggelengkan kepalanya. Yi Gaoning menghela nafas lega saat rasa kelelahan menyapu dirinya. Namun, anjing hitam besar itu segera berkata, lebih baik jika saya menemukan babi hutan. Kami dapat membuatnya menyodomi Anda. Tidak, Yi Gaoning langsung berteriak karena khawatir. Dia hampir tidak bisa memahami skenario ini. Sementara itu, para murid di sekitarnya juga bersimbah keringat dingin. Ini terlalu berbahaya. Kawin dengan babi betina sudah cukup memalukan. Namun, disodomi oleh babi hutan itu bahkan lebih buruk. Anjing tercela, anjing ini benar-benar hina. Sampai ke tulangnya, aku akan merangkak. Saya akan merangkak melalui penutup anjing. Tekad Yi Gaoning akhirnya hancur. Tutup anjing apa? Anda berani menghina kakek anjing? Anjing hitam besar itu marah. Dan dia menyerang dengan cakarnya, berkata, tidak, kakek anjing telah berubah pikiran lagi. Kami akan membuat Anda kawin dengan 100 induk betina terlebih dahulu. Kami kemudian akan menyodomi Anda dengan 100 babi hutan. 100 kali. Chapter 1472. Leluhur Wenxin, aku akan merangkak. Aku akan merangkak. Tekad Yi Gaoning benar-benar hancur. Kawin dengan babi betina 100 kali, dan kemudian disodomi oleh babi hutan 100 kali. Mungkinkah ada manusia yang tahan? Dia takut Ling Han tidak akan setuju, jadi dia segera menyerbu penutup anjing sebelum menundukkan kepalanya dan mulai merangkak. Seolah-olah dia akan bertarung dengan nyawanya jika Ling Han tidak mengizinkannya untuk merangkak. Murid-murid di sekitarnya semua melebarkan mata mereka karena terkejut melihat ini. Sejak kapan merangkak melalui penutup anjing menjadi begitu diinginkan? Ling Han hanya bisa melirik anjing hitam besar itu, dan berkata, kamu benar-benar mengesankan. Anda benar-benar berhasil mematahkan kemauan elit tingkat Sungai Abadi dengan kata-kata. Tentu saja. Saya kakek anjing, kata anjing hitam besar itu dengan sombong. Dia berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia, dan dia mengulurkan kaki depannya ke bawah untuk menggaruk pan asterisnya. Namun, cakarnya merobek pakaian dalam besinya, menimbulkan suara gesekan yang menusuk telinga. Berhenti, ada suara gemuruh saat beberapa murid senior berlari mendekat. Mereka semua menjadi sangat marah saat melihat Yi Gaoning merangkak melalui penutup anjing. Dia merangkak melalui penutup anjing telah mewakili hilangnya wajah murid senior. Namun, Yi Gaoning telah membatu dengan ancaman anjing hitam besar itu. Kawin dengan babi 100 kali, lalu disodomi babi hutan 100 kali. 100 kali, ini adalah dua kata yang terngiang di benaknya. Faktanya, dia sama sekali tidak memperhatikan kedatangan murid senior. Dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya pucat saat dia dengan tegas merangkak melalui penutup anjing. Di matanya, ini bukanlah penutup anjing. Sebaliknya, ini adalah jalan menuju kebebasan, jalan yang memungkinkan dia untuk merangkak keluar dari neraka. Anjing hitam besar itu merasa sangat berhasil saat ini. Memang, mampu membatu elit tingkat Sungai Abadi sedemikian rupa adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, anjing hitam besar ini terlalu kasar, dengan taktiknya yang sangat tidak sopan. Sangat mungkin tidak ada yang merasakan kekaguman padanya. Sebaliknya, mereka mungkin merasa jijik. Yi Gaoning, para murid senior meraung. Suara mereka seperti guntur yang menggelegar,
dan seolah-olah mereka ingin mengguncang Yi Gaoning ke akal sehatnya. Ini memang efektif, dengan Yi Gaoning dibuat bingung oleh raungan mereka. Dia kemudian tiba-tiba tersadar, dengan tindakan merangkaknya juga goyah sebelum berhenti. Ada ekspresi bingung di wajahnya. Namun, ungkapan ini dengan cepat berubah menjadi salah satu penghinaan merah bit sebelum kembali berubah menjadi salah satu kesedihan dan keinginan untuk mati. Nama dan reputasinya telah hancur, lebih penting lagi, dia secara kebetulan berada di tengah-tengah penutup anjing. Setengah bagian atas tubuhnya ada di dalam, sedangkan bagian bawah tubuhnya masih di luar. Apalagi pan asterisnya terangkat ke udara. Ini pemandangan yang lucu. Menjadi bejat seperti dia, anjing hitam besar mengambil tongkat dari alat roh spasial sebelum menikamnya di Yi Gaoning. Yi Gaoning melolong kesakitan. Ini mungkin tangisannya yang paling menderita sejak lahir. Seperti kelinci yang ketakutan, dia segera menembak melalui penutup anjing, muncul dari ujung lainnya. Sementara itu, semua orang bisa dengan jelas melihat awan darah menyembur dari pan asterisnya. Ini, sebagai elit tingkat sungai abadi yang perkasa, dia benar-benar memiliki asteris es ditembus sebelum semua orang. Hahaha, hahaha, anjing hitam besar itu berguling-guling di tanah dan tertawa. Kakinya menendang di udara, dan pakaian dalam besinya terus bertabrakan dengan tanah, menimbulkan suara dentang yang keras. Semua orang menggelengkan kepala saat melihat ini. Pada saat ini, wajah dan reputasi Yi Gaoning benar-benar hancur. Dia ditakdirkan untuk menjadi bahan lelucon sekarang. Setiap kali orang berbicara tentang dia, mereka pasti harus menyebutkan bagaimana dia menderita penetrasi ketika merangkak melalui penutup anjing pada hari ini. Selain itu, dia telah berlutut di tanah dengan pan asteris T terangkat sebagai persiapan. Yi Gaoning berlari dengan malu, tidak memiliki wajah untuk menoleh ke belakang. Saat dia berlari menjauh, yang dia tinggalkan hanyalah 2 jejak air mata yang berkilauan. Sial, murid senior terbakar amarah saat mereka berjalan. Kemarahan mereka hampir bersifat jasmani, dan api amarah yang meledak dari mata mereka berukuran setidaknya 1 kaki panjangnya. Tingkat sungai abadi, tingkat sungai abadi, tingkat sungai abadi. 6 murid senior semuanya berada di tingkat sungai abadi. Ini adalah bala bantuan yang dipanggil oleh beberapa murid senior setelah merangkak melalui penutup anjing. Untungnya, ke-6 orang ini hanya berada di tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi. Namun, ada 6 dari mereka. Apakah ini tidak cukup untuk menekan beberapa pembudidaya tingkat tubuh surgawi? Awalnya, mereka ragu bahwa seseorang yang sekuat Yi Gaoning akan gagal menekan beberapa murid junior di tingkat tubuh surgawi. Namun, setelah tiba, mereka secara pribadi menyaksikan Yi Gaoning dipaksa merangkak melalui penutup anjing. Bagaimanapun, hanya ada 3 pembuat onar. Selain itu, salah satu dari mereka hanya berada di tingkat ekstrim yang paling rendah dari tingkat tubuh surgawi. Dengan demikian, orang ini secara alami dapat diabaikan. Di mata mereka, pembudidaya seperti itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai elit. Bagaimanapun, mereka bisa mengalahkan kultivator seperti itu dengan 1 tatapan tajam. Karena itu, satu-satunya pembuat onar yang tersisa adalah pria dan wanita itu. Mungkinkah mereka memiliki beberapa alat suci yang kuat? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan elit tingkat sungai abadi? Namun, ada 6 dari mereka sekarang. Jadi apa bedanya bahkan jika kedua pembuat onar ini memiliki alat suci yang kuat, bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan luar biasa dalam jumlah. Seorang murid senior melangkah maju dan berkata, Akademi memiliki peraturannya sendiri. Namun Anda tidak mematuhi peraturan tersebut. Anda meminta pemukulan. Dia melihat sekitar 30 atau lebih, dengan rambut perak dan 1 tanduk di dahinya. Ada ekspresi angkuh di wajahnya. Bentuk aslinya adalah binatang iblis. Namun, karena garis keturunannya sangat mulia, dia secara alami angkuh dan sombong. Berlutut, Permaisuri Luansing berkata dengan cara yang lebih angkuh dan lebih mendominasi. Namun, permaisuri itu terlalu cantik, jadi bahkan sikapnya yang mendominasi tetap menawan dan menarik. Seseorang tidak akan bisa merasakan permusuhan terhadapnya. Sebaliknya, mereka akan merasa bahwa dia memiliki kepribadian yang kuat,
dengan senyum dan tawanya yang luar biasa indah. Faktanya, bahkan ekspresi amarahnya sangat indah. Murid senior berambut perak dan bertanduk emas tidak bisa membantu tetapi menjadi korban pesona menawan permaisuri. Ada ekspresi keracunan di wajahnya. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya, berkata, "Kamu benar-benar ingin aku berlutut? Tidak masuk akal. Apakah murid-murid baru benar-benar mencoba menentang surga?" Namun, Permaisuri Luansing bahkan tidak mau repot menjawab. Dia langsung menyerang. Weng, 4 benda langit muncul di belakangnya, masing-masing memancar dengan kekuatan yang mengancam. Ini adalah kekuatan dari tingkat raja tertinggi. Murid senior berambut perak dan bertanduk emas mencibir dengan dingin. "Kamu memang sangat cantik, tetapi kamu hanya di tingkat tubuh surgawi. Apa bedanya bahkan jika Anda telah mencapai level puncak? Aku bisa menekanmu dengan satu tangan." Dengan pemikiran ini, murid senior menyerang dengan satu tangan. Weng, sungai perak muncul di udara. Itu brilian dan mempesona, dan ada banyak benda langit yang berdenyut di dalamnya. Sangat mudah untuk melihat bahwa elit tingkat sungai abadi memiliki keunggulan yang menghancurkan atas pembudidaya tingkat tubuh surgawi. Permaisuri Luansing secara alami tidak akan menghadapi serangannya secara langsung. Meskipun kecakapan bertarungnya setara dengan level ekstrim rendah dari Eternal Rivertier, kekuatannya masih merupakan kelemahan besar. Siu, dia melancarkan serangan menggunakan batunya. Pukulan dari murid senior berambut perak dan bertanduk emas tiba, namun kekuatannya secara mengejutkan diserap oleh batu bata. Memanfaatkan momentum, Permaisuri kemudian menjentikkan batu bata ke murid senior. Batu bata itu menghantam wajahnya, membuatnya terbang mundur. 5 murid senior yang baru tiba semuanya tercengang. Kekuatan pertempuran Permaisuri Luansing jelas dalam harapan dan jauh lebih lemah daripada murid senior berambut perak dan bertanduk emas. Jadi mengapa dia dikirim terbang hanya setelah 1 pertukaran? Harta berharga apa itu? Itu terlalu kuat, bukan? Setelah terbang sejauh 30 atau lebih meter, murid senior berambut perak dan bertanduk emas menegakkan tubuhnya dan menstabilkan gerakannya. Bagaimanapun, dia adalah elit tier sungai abadi, dan dia hanya terkejut. Bukannya dia benar-benar lebih lemah dari permaisuri? Dia sangat marah saat ini. Rambut peraknya berdiri tegak, dan niat membunuhnya hampir terlihat saat itu berkembang biak ke sekitarnya. Lalu bagaimana jika permaisuri menawan dan cantik? Dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Namun, ketika murid lain melihat wajahnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap dan tertawa terbahak-bahak. Ancestor Wensin, prestasi yang memukau selamanya, menekan kekacauan, diingat selamanya. Seseorang membaca. Ini adalah kata-kata yang tercetak di wajah murid senior berambut perak dan bertanduk emas. Namun, mereka secara alami terbalik. Apa batu awal mutlak itu? Selain menyerap serangan, satu-satunya keahlian khusus lainnya adalah menjadi sangat sulit. Itu tidak ada gunanya lain. Oleh karena itu, orang-orang menggunakan batu-batu ini sebagai loh untuk mencatat pencapaian luar biasa dari klan atau leluhur mereka. Hahaha, murid-murid di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Kata-kata Ancestor Wensin terlalu besar dan jelas. Chapter 1473. Pesona Permaisuri. Mungkin murid senior berambut perak dan bertanduk emas akan mendapatkan julukan baru mulai hari ini dan seterusnya, Ancestor Wensin. Namun, dia sendiri masih belum menyadarinya. Bagaimanapun, dia berada di samping dirinya sendiri dengan amarah, dan tulang-tulang di dalam tubuhnya semua mulai bersinar dengan pancaran perak. Dia akan berusaha sekuat tenaga dan menekan wanita pemberani ini. Melihat bahwa Anda seorang wanita, saya sudah memberi Anda kelonggaran. Namun, Anda masih berani memprovokasi saya. Permaisuri Luansing naik 9 meter ke udara sebelum menunjuk ke arah murid senior. Ekspresinya benar-benar menghina. Seolah-olah dia berkata, "Aku meremehkanmu." Murid yang menyaksikan semua terpesona oleh kehebatannya. Semakin dia sombong dan angkuh, mereka semakin tertarik padanya. Faktanya,
Mereka merasakan dorongan untuk menjatuhkan diri ke kakinya dan melakukan apapun yang dia suka. Menjijikkan, murid senior berambut perak dan bertanduk emas menyerang, seberkas cahaya keluar dari jarinya. Sinar cahaya ini kemudian berubah menjadi cambuk yang menyatu dengan kekuatan tubuhnya dan juga kekuatan dari formasinya. Itu sangat kuat. Cambuk ini bahkan dapat membunuh para elit pada tahap awal tingkat ekstrim terendah dari Eternal River Tier. Namun, permaisuri tidak takut, dan dia maju dengan batunya. Peng, peng, peng. Keduanya menjadi terkunci dalam pertempuran sengit. Namun, murid senior berambut perak dan bertanduk emas dipersiapkan kali ini, dan dengan demikian dia secara alami tidak akan dikirim terbang dengan mudah lagi. Sementara itu, Permaisuri Luansing memiliki batu awal mutlak, dan lebih dari itu sudah berada di tahap puncak tingkat tubuh surgawi. Karena itu, dia juga tidak takut pada murid senior berambut perak dan bertanduk emas. Tidak lama kemudian pertempuran mencapai puncaknya, dengan keduanya berdarah dan terluka. Ling Han tidak ikut campur. Permaisuri Luansing juga merupakan raja tingkat tertinggi, dan dia jelas tidak menjadi permaisuri kerajaan megah bintang caotik hanya dengan penampilannya. Sebaliknya, dia telah menjadi permaisuri melalui kekuatan dan kemampuannya. Jika dia ingin tumbuh lebih kuat di masa depan, dia secara alami tidak bisa mengandalkan kultivasi sendirian. Berjuang melawan sesama keajaiban juga merupakan kebutuhan integral. Elit mana yang belum mencapai posisi mereka melalui persaingan dan pertempuran yang ketat? Jadi, kecuali dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, Ling Han pasti tidak akan ikut campur dalam pertarungannya. Permaisuri Luansing bertukar serangan yang kuat dengan murid senior berambut perak dan bertanduk emas, menyebabkan keduanya tergelincir 300 meter atau lebih. Lengan kiri murid senior robek, memperlihatkan lengannya yang tebal dan kencang. Sementara itu, kerudung wajah putih Permaisuri Luansing juga robek, menunjukkan penampilan aslinya. Pakaian permaisuri bukanlah pakaian biasa, dengan semuanya dianyam dari bulu atau bulu binatang iblis tingkat tinggi. Dengan demikian, mereka bisa tetap tidak rusak bahkan setelah menerima serangan yang sangat kuat. Namun, cadar yang menutupi wajahnya jauh lebih lemah daripada pakaiannya. Meskipun masih ada udara primal chaos yang menyelimuti wajahnya, bagaimana ini bisa menghalangi penglihatan para pembudidaya tingkat tubuh surgawi dan tingkat sungai abadi, lingkungan tiba-tiba terdiam. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu sempurna dan cantik? Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga cantik tanpa celah. Tidak ada satu cacat pun dengan penampilannya. Dia adalah wanita yang menakjubkan yang bisa memabukkan orang dengan sosok dan sikapnya sendiri. Sekarang penampilannya telah terungkap. Siapa yang masih bisa menahan pesonanya yang luar biasa? Beberapa murid memakai ekspresi mabuk, sementara yang lain sudah mulai ngiler. Sementara itu, ada juga yang menggerutu karena mabuk. Kecantikan sang permaisuri adalah perwujudan keindahan dalam imajinasi mereka. Memang, dia seperti realisasi imajinasi mereka. Beberapa saat yang lalu, murid senior berambut perak dan bertanduk emas telah terbakar amarah. Sekarang, bagaimanapun, amarahnya mereda setiap detik. Siapa yang tahan menyerang wanita cantik dan tanpa celah? Namun, apakah Permaisuri Luansing akan memperhatikan ini? Dia sangat bangga. Jadi bukankah wajar jika semua makhluk di dunia memuja dan membungkuk padanya? Dia tanpa ampun maju ke depan, mengayunkan batu bata saat dia melakukannya. Kecakapan bertarungnya tidak berkurang sedikit pun. Sementara itu, murid senior berambut perak dan bertanduk emas sangat bingung, lengan dan kakinya berantakan saat dia mencoba menangkis. Karena itu, bagaimana dia masih bisa bertarung? Dia dikalahkan oleh Permaisuri Luansing setelah hanya beberapa pertukaran lagi. Itu bukan karena dia lebih lemah darinya, melainkan karena dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung melawannya. Dia hanya ingin menghargai kecantikannya. Namun, dia membayar mahal untuk perubahan sikap yang tiba-tiba ini. Sisi kanan wajahnya kembali dihantam batu bata. Kata-kata nama diturunkan untuk selama-lamanya. Sebarkan kekuatan klan Yuku. Sangat jelas. Permaisuri turun ke tanah. Auranya yang mendominasi langsung menghilang saat dia berjalan kembali ke Ling Han.
Dia dengan lembut bersandar padanya. Para murid langsung berbalik untuk menatap Ling Han, kecemburuan membara di mata mereka. Belum lagi murid senior, bahkan murid baru mengertakkan gigi karena cemburu. Seolah-olah mereka ingin menggigit Ling Han sampai mati. Pesona permaisuri terlalu besar. Pakan, Little Han, Anda akan menerima hukuman dari surga. Kurasa lebih baik jika gadis cantik ini menjadi pelayanku. Anjing hitam besar itu adalah yang pertama mengkhianati Ling Han, segera melompat untuk menggigit pan asterisnya. Ling Han tahu bahwa anjing tercela ini penuh dengan tipu daya jahat, jadi bagaimana mungkin dia tidak waspada? Dia segera mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Peng! Tinjunya menghantam wajah anjing hitam besar itu. Ini adalah pukulan yang memiliki kekuatan surgawi dan petir surgawi, sehingga tubuh anjing hitam besar itu menjadi mati rasa karena petir meskipun ia memiliki fisik yang menakjubkan. Aduh, dasar bocah berhati hitam, Anda sebenarnya melindungi dari kakek anjing? Betapa piciknya dirimu, di manakah kepercayaan paling mendasar di antara orang-orang? Anjing hitam besar itu langsung melontarkan rentetan tuduhan ke Ling Han. Jelas dialah yang menyerang lebih dulu, namun dia malah menyalahkan Ling Han karena menjaganya. Tidak ada kepercayaan mendasar antara manusia dan anjing, kata Ling Han sambil terkekeh. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk menemukan bahwa semua orang tampak seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup. Benar saja, dia telah menjadi musuh publik nomor 1 setelah tiba-tiba terungkapnya penampilan asli permaisuri Luansing. Karena ini masalahnya, dia akan bertarung. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa lagi yang ingin aku merangkak melalui penutup anjing ini? Tradisi tidak bisa diabaikan, kamu harus menundukkan kepalamu hari ini. Seorang murid senior yang memiliki sepasang sayap di punggungnya melangkah maju dan berkata. Namun, kedua sayapnya terdiri dari sisik ikan, dengan perimeter setajam silet dan memancarkan kilau dingin dan seperti logam yang saleh. Serang bersama, jatuhkan dia. Murid senior ini tidak berani bertindak terlalu arogan. Permaisuri Luansing telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kekuatan murid-murid baru ini. Dia tidak ingin menempuh jalan yang sama dengan Yi Gaoning atau murid senior berambut perak dan bertanduk emas. 6 elit tingkat Sungai Abadi menyerang bersama, semuanya menyerbu ke arah Ling Han. Kamu ingin menyakiti suamiku? Permaisuri bertanya dengan bangga. Ada kekuatan tertinggi di matanya yang indah saat dia menunjuk ke depan dengan batu awal mutlak. Auranya sangat mendominasi. Ayo terus bertarung bersama. Ling Han sangat bangga dan percaya diri. Dia tidak akan merangkak melalui penutup anjing ini bahkan jika dia harus mati. Dia akan memberikan segalanya dalam pertempuran ini, dan dia akan melawan sampai tetes darah terakhirnya. Dia menyerang maju dengan permaisuri Luansing, menghadapi serangan dari 6 elit tingkat Sungai Abadi. Saat itu, dia dan permaisuri Luansing berhasil memukul Yi Gaoning. Namun, 6 elit tingkat Sungai Abadi adalah formasi yang terlalu kuat. Apalagi setiap serangan mereka mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika ini bukan Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang, di mana orang suci telah membentuk formasi pertahanan di mana-mana, bagaimana bisa sebidang kecil tanah ini menahan pertempuran intens mereka? Itu sudah lama musnah. Ling Han melepaskan kekuatan surga, menekan kekuatan 6 elit dengan 2 bintang. 6 elit tingkat Sungai Abadi tercengang. Teknik ini terlalu menakutkan. Terlepas dari siapa yang Ling Han temui, dia bisa menekan kekuatan mereka dengan 2 bintang. Intinya, Ling Han akan mendapatkan keuntungan dari 2 bintang. Selama pertempuran antara tingkatan raja, teknik seperti itu benar-benar menantang surga. Pertempuran itu intens dan brutal. Terlepas dari apakah itu Ling Han, permaisuri Luansing, atau 6 elit tingkat Sungai Abadi, semuanya berlumuran darah dan penuh dengan luka. Tidak mengherankan terlepas dari pihak mana yang dikalahkan. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran kedua belah pihak terlalu mirip. Semakin banyak murid senior tiba, namun mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apakah kedua murid yang benar-benar baru? Bagaimanapun,
Ada banyak elit tingkat sungai abadi di antara murid senior yang baru tiba. Selama beberapa dari mereka bergabung dalam pertempuran, Ling Han dan Permaisuri Luan Xing pasti akan menderita kekalahan. Bagaimanapun, kekuatan mereka terbatas, dan mereka juga tidak memiliki sekutu lain. Benar saja, tidak lama kemudian elit tingkat sungai abadi lainnya bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia hanya berada pada tingkat ekstrim yang rendah, dia menambahkan bahaya ke situasi yang sudah berbahaya. Padahal, keikutsertaannya cukup mempengaruhi arah pertempuran. Selain itu, jika satu orang bergabung saja tidak cukup, mereka selalu bisa mendapatkan 2 orang, 3 orang, atau bahkan 4 orang untuk bergabung. Situasi menjadi semakin berbahaya bagi Ling Han dan Permaisuri Luan Xing. Chapter 1474. Pertempuran sulit. Terlepas dari apakah itu Ling Han atau Permaisuri Luan Xing, keduanya adalah individu yang sangat bangga yang bisa menerima kekalahan, tetapi tentu saja bukan penghinaan. Jadi, mereka pasti tidak akan menyerah pada murid senior. Namun, situasi mereka sangat mengerikan. Dengan tambahan 6 elit tingkat sungai abadi bergabung dalam pertempuran. Itu tidak berguna terlepas dari seberapa kuat mereka. Jurang antara tingkat kultivasi dan jumlah mereka terlalu besar untuk diatasi. Faktanya, bisa bertahan begitu lama sudah merupakan keajaiban. Selain itu, luka Ling Han masih belum pulih sepenuhnya, dan lebih dari itu dia sudah menghabiskan semua cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan serta menggunakan Rising from the Ashes. Saat ini, dia berada dalam kondisi terlemahnya. Namun, semakin sering terjadi, semakin banyak semangat juangnya yang terbakar. Pada saat ini, semangat juangnya melonjak ke langit. Para murid yang menyaksikan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Murid baru ini benar-benar mengesankan. Semangat bertarungnya sangat kuat. Berapa banyak pembudidaya tingkat tubuh surgawi yang berani bertempur melawan 12 elit tingkat sungai abadi? Dan semangat juang mereka yang melonjak. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bertarung melawan mereka, hanya menghadapi banyak elit tingkat sungai abadi ini sudah cukup untuk membuat seseorang berlutut. Namun, mereka sudah berada di ujung kekuasaan mereka. Mereka ditakdirkan untuk kalah. Tentu, tidak peduli seberapa kuat mereka tetap tidak bisa mematahkan tradisi akademi. Itu tradisi, dan murid baru pasti merasakan kesulitan. Para murid semua terkesan dengan kekuatan Ling Han dan Permaisuri Luan Xing. Namun, ketika sampai pada masalah pencapaian kemenangan, tidak ada yang memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menang. Saat ini, mereka hanya diserang oleh murid senior di tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi. Mempertimbangkan situasi pertempuran saat ini, mereka yang berada pada level ekstrim menengah, ekstrim tinggi, dan sempurna semua merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, jika murid senior di ekstrim rendah tidak bisa mengalahkan kedua murid baru ini, maka mereka yang berada di ekstrim sedang dan ekstrim tinggi secara alami akan melompat untuk membantu. Tradisi tidak bisa dihancurkan. Siu, elit lain di tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi bergabung dalam pertempuran. Ini juga merupakan elit terakhir di tingkat paling rendah dari Eternal River Tier di kampus ke-8. Situasi menjadi lebih buruk. Meskipun hanya 1 orang lagi yang bergabung, tekanan pada Ling Han dan Permaisuri Luan Xing langsung meledak lebih dari 10 kali lipat. Mungkin ini adalah jerami terakhir yang akan mematahkan punggung unta. Di kejauhan, seorang pemuda tampan dan anggun berdiri dengan bangga di atas gunung. Dia berpakaian putih, dan wajahnya halus dan seperti giok. Ada cahaya biru di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti raja yang perkasa dan suci. Ada banyak murid senior di sekitarnya, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekatinya. Setiap kali mereka meliriknya, akan ada rasa hormat dan hormat yang tak terbatas di mata mereka. Ini adalah raksasa di antara murid senior. Namanya Ren Fei Yun, dan dia telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi 7 juta tahun yang lalu. Saat ini, dia sudah berada di tahap puncak dari level yang sempurna. Kekuatannya tak terduga, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat kejadian. Namun, langkah inilah yang memutuskan jalan banyak orang.
di antara ratusan galaksi terdekat dan ribuan bintang besar di dekatnya, planet manakah yang tidak memiliki pembudidaya pada tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi? Namun, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu, berapa banyak dari mereka yang berhasil menerobos dan maju ke tingkat kejadian? Apa bedanya seseorang yang sangat berbakat? Mungkin mereka bisa mencapai tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi hanya dalam 10 juta tahun. Namun, dalam sisa 400 juta tahun hidup mereka hanya bisa menghabiskannya dalam masalah kasar, secara bertahap menyaksikan diri mereka sendiri meninggalkan masa muda dan melangkah ke usia tua. Vitalitas mereka juga akan terus melemah, sampai akhirnya mereka mati. Meski begitu, makhluk jenis ini masih bisa dianggap sebagai makhluk tertinggi dimanapun mereka pergi. Di bawah orang suci, mereka tak terkalahkan. Senyuman menyebar di wajah Ren Feiyun, dan dia berkata pada dirinya sendiri, pada saat itu, bahkan saya memilih untuk menundukkan kepala. Itu meninggalkan kelemahan dalam pikiranku, dan bahkan sampai sekarang, aku masih tidak bisa melihat harapan untuk menerobos. Jika saya pergi untuk membantu dan menyelesaikan situasi mereka, mungkin saya dapat meningkatkan kondisi pikiran saya. Namun, mereka setidaknya harus menahan gelombang serangan ini. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki hak untuk membenarkan campur tangan saya. Di bawahnya, Ling Han dan Permaisuri Luan Xing sudah diambang kekalahan. Mereka bertarung melawan 13 elit Eternal River Tier. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. 9 tubuh, teknik dunia caotik. Permaisuri Luan Xing meraung pelan. Weng, 9 sinar cahaya cemerlang langsung meledak dari tubuhnya, membumbung ke langit. Mereka kemudian menembak ke bawah, menyatu ke dalam tubuhnya dan meningkatkan level kultivasinya dalam jumlah yang signifikan. Ini adalah teknik rahasia seni surga 9 kematian. Itu bisa memanfaatkan kekuatan 9 tubuhnya, sehingga memungkinkan kekuatannya tumbuh secara eksplosif untuk waktu yang singkat. Pecah, dia dengan agresif menyerang ke depan, membuat lubang di pertahanan lawannya. Ling Han juga memanfaatkan kesempatan ini untuk maju. Dia memegang pedang iblis-iblis di satu tangan dan pedang kayu yang rusak di tangan lainnya saat dia berlari menuju murid senior berambut perak dan bertanduk emas. Murid senior ini telah terluka sebelumnya, dan dia lebih menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertarung melawan mereka begitu lama. Jadi, dia adalah tautan lemah di antara 13 elit tingkat sungai abadi. Sua, Ling Han menebas dengan kedua pedang. Meskipun murid senior berambut perak dan bertanduk emas berada di Eternal River Tier, dia masih tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Dia hanya bisa memilih untuk mundur. Bagaimanapun, dia menyadari betapa kuatnya kedua pedang ini. Jika dia diserang langsung oleh mereka, dia pasti akan menderita kerusakan parah pada kekuatan asalnya. Faktanya, dia bahkan mungkin menderita kerusakan pada kekuatan hidupnya. Namun, meskipun mundurnya cukup cepat baginya untuk menghindari pedang, itu tidak cukup cepat darinya untuk menghindari pedang Qi yang meledak dari mereka. Luka muncul di dada dan perutnya. Pada saat ini, dia tampak dalam kondisi yang sangat menyesal. Sementara itu, Ling Han juga merasa tidak enak. Setelah meluncurkan serangan, dia bertemu dengan serangan balik liar dari 12 elit tingkat sungai abadi lainnya. Dia menderita pukulan berat di pinggang, kaki, perut, dan dadanya. Betapapun anehnya fisiknya, dia masih tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Bagaimanapun, itu masih berkat fisiknya yang kuat sehingga dia bisa menahan serangan mereka sama sekali. Jika itu orang lain, mereka pasti akan dibuat tidak bergerak jika tidak dibunuh. Ling Han berlumuran darah, namun dia masih berdiri tegak seperti tombak. Murid senior berambut perak dan bertanduk emas sudah tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Ada tatapan angkuh di mata Ling Han saat dia menatap 12 elit yang tersisa. Seolah-olah dia adalah gunung besar yang tidak akan pernah runtuh, gunung yang hanya bisa dilihat orang. Apakah ada orang lain? Ling Han meraung. Meskipun dia terluka, auranya telah meningkat ke level lain. Ke-12 elit itu sejenak linglung oleh auranya yang mendominasi. Namun, mereka dengan cepat sadar, dengan kemarahan muncul di wajah mereka. "Kamu terlalu sombong,"
Meskipun murid senior berambut perak dan bertanduk emas telah kehilangan kemampuan untuk bertempur, lukamu juga tidak ringan. Meskipun Anda menggunakan luka untuk bertukar luka, kami masih memiliki 12 anggota lainnya. Bukankah sangat jelas siapa yang mampu menukar luka dengan luka? Murid senior semua sangat marah saat mereka menyerang. Mereka pasti harus mengajari murid baru ini pelajaran yang keras dan memulihkan reputasi murid senior. Sementara itu, ada aura pembunuh di wajah cantik Permaisuri Luansing. Linghan terluka, dan dia bisa melihat ini dengan jelas. Ada rasa sakit yang menusuk di hatinya. Dia sangat marah, dan origin power mulai melonjak dari tubuhnya seperti gelombang. Kekuatan asal ini terkait dengan amarahnya. Pada saat yang sama, rambutnya mulai bergelombang dan menari di udara seperti ular. Di bawah amarahnya yang murka, garis keturunannya secara mengejutkan terbangun satu langkah lebih jauh. Mati, tidak ada pihak yang ingin mundur, juga tidak ada ruang untuk mundur. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai pemenang ditentukan. Linghan terus menukar luka dengan luka, menyebabkan 3 elit lainnya kehilangan kemampuan untuk bertempur. Namun, lukanya sendiri juga semakin parah. Hampir tidak ada kulit yang baik di tubuhnya, dan melalui dagingnya yang babak belur, bahkan tulang ketuhanannya dapat dilihat. Hal ini menyebabkan semua orang mati rasa karena terkejut dan heran. Mereka semua tersentuh oleh kemauan dan semangat juang Linghan. Jelas bukan kebetulan bahwa dia berhasil sampai ke posisinya sekarang. Berjuang, bertarung, tampaknya Linghan akan pingsan setelah diserang oleh satu serangan lagi. Namun, pada kenyataannya, dia bangkit berkali-kali, seolah-olah dia adalah dewa perang yang abadi. Sementara itu, jumlah lawannya perlahan berkurang. Saat ini, hanya ada 7 murid senior yang tersisa pada tingkat ini. Jika Linghan tidak jatuh, sangat mungkin dia bisa mengalahkan semua 13 elit tingkat Sungai Abadi. Bisakah Linghan benar-benar bertahan sampai akhir? Tubuhnya bergoyang dan bersimbah darah, dan seolah-olah dia hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya. Hanya matanya yang tetap sangat cerah dan mempesona. Siu, sosok putih tiba-tiba muncul pada saat ini, dan dia memancarkan aura yang kuat yang sepertinya bisa menekan langit. Dia adalah Ren Feiyun, seorang elit di tingkat sempurna dari tingkat Sungai Abadi. Chapter 1475. Apa, Ren Feiyun akan pindah? Dia berada di tingkat yang sempurna dari tingkat Sungai Abadi, dan siapa yang tahu berapa ribu kali lebih kuat dari 13 elit sebelumnya. Jika dia pindah, itu pasti akan menjadi pemusnahan sepihak sepenuhnya. Bahkan jika Linghan dan Permaisuri Luansing berada di puncak mereka, bahkan jika jumlah mereka 100 kali lipat, mereka tidak akan dapat menahan satu pukulan pun darinya. Awalnya, ada beberapa elit tingkat Sungai Abadi yang berencana untuk pindah, tetapi ketika mereka melihat Ren Feiyun muncul, mereka semua menolak gagasan itu. Tembakan besar telah muncul, jadi apa kebutuhan orang lain untuk ikut campur? Sosok Linghan goyah. Dia benar-benar di ujung tali. Dia tidak memiliki Rising from the Ashes, dan tidak memiliki cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya secara instan, jadi semua luka yang dideritanya nyata. Dia menantang, dia pantang menyerah. Dia ingin bertarung sampai akhir. Ren Feiyun sedikit tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk bertarung dengan kalian berdua. Bukan gaya saya menggunakan kekuatan saya untuk menindas orang lain." Dia mengamati massa yang berkumpul, dan melanjutkan, "Ini berakhir di sini." Apa? Ren Feiyun sebenarnya tidak di sini untuk menekan Linghan dan Permaisuri Luansing, dan malah ada di sini untuk membantu mereka berdua. Ini tidak terbayangkan, tetap saja, tembakan besar telah muncul, jadi meskipun yang lain tidak puas, lalu apakah mereka berani mengatakan ketidaksetujuan? Hanya ada 4 jagoan besar seperti Ren Feiyun di seluruh kampus ke-8, dan masing-masing dari mereka adalah tuan yang bisa memandang rendah dengan bangga ke seluruh dunia. Ren Feiyun, apakah kamu ingin melanggar tradisi? Suara lambat terdengar, dan sesosok muncul dari udara tipis.
Itu adalah pria paruh baya, dan sebenarnya ada sirip ikan berwarna keperakan yang tumbuh di punggungnya. Tangannya juga berselaput, dan dapat dipastikan bahwa dia adalah binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Bentuk aslinya adalah ikan. Ini kakak senior Chai, Chai Miao. Kakak senior Chai, semua orang berseru. Ini adalah kesempatan besar lainnya, rekan dari Ren Feiyun. Selanjutnya, dia telah masuk ke Akademi Seni Bela Diri pada waktu yang lebih awal. Senioritasnya bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan guru mereka, dan dia memiliki kemampuan yang kuat. Dapat diklaim bahwa selain dari Tranquil Heart Saint, tidak ada yang bisa mengendalikannya sama sekali. Tradisi dapat berbeda untuk setiap individu. Secara alami, mereka juga dapat dihapuskan untuk individu yang berbeda, kata Ren Feiyun dengan tenang, meskipun ada tekad yang kuat menembus nadanya. Oh, apakah kamu masih menyimpan dendam kepadaku karena memaksamu untuk masuk ke dalam lubang anjing beberapa tahun yang lalu? Chai Miao berkata, suaranya rendah, tapi kata-katanya sangat menyakitkan. Meskipun mereka berdua hebat sekarang, Chai Miao telah memasuki akademi lebih awal dari Ren Feiyun, dan ketika Ren Feiyun datang ke sini sebagai siswa baru, justru Chai Miao yang berperan sebagai pembawa acara, memberikan pukulan yang tajam dan langsung tepat pada keajaiban saat itu, merobek harga diri mereka menjadi potongan-potongan mutlak. Jadi, sebenarnya ada permusuhan yang tersisa di antara dua jagoan besar itu. Ren Feiyun masih tenang dan tidak terganggu. Saat itu, kemampuan saya tidak memadai, dan saya tidak bisa menahan diri. Namun, kali ini, jika Anda ingin membuat dua hasil ini, Anda harus melalui saya dulu. Old for Ren, kamu sudah keterlaluan. Tembakan besar lainnya muncul. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kekar, dan sebenarnya tingginya 3 meter. Dia benar-benar berkepala harimau. Ketika dia berbicara, dia meludahkan benda-benda langit seolah-olah dia bisa menelan bulan dan bintang hanya dengan membuka mulutnya. Ini adalah tembakan besar tertua di kampus ke-8. Dia bukanlah binatang iblis, tapi lebih merupakan makhluk unik yang lahir dari langit dan bumi. Namun tidak ada yang tahu makhluk seperti apa dia sebenarnya sampai hari ini. Nama orang ini adalah Qi, karena sulit untuk memanggilnya hanya dengan satu kata. Setelah dia masuk ke kampus ke-8, dia diberi nama oleh orang suci hati yang tenang, dan dipanggil Qi Tian. Bagaimanapun, dia sangat kuat, sangat kuat. Dan sekarang, dua tembakan besar muncul sebagai lawan dari Ren Feiyun. Ren Feiyun tidak takut. Karena dia telah membuat pilihannya, dia secara alami tahu apa yang akan dia hadapi. Dia masih tenang, dan berkata, saya sudah bertindak terlalu jauh, saya tidak melangkah terlalu jauh, saya hanya pindah. Apa perlunya menimbulkan penghinaan yang saya derita sebelumnya pada setiap generasi siswa baru? Mari kita hilangkan aturan seperti itu. Omong kosong, Qi Tian berkata dengan dingin. Bahkan para orang suci tidak pernah keberatan dengan aturan ini. Jadi apa hak Anda untuk meragukan keberadaan aturan ini? Nyah, Chai Miao menegur. Hubungan antara dirinya dan Ren Feiyun selalu buruk, dan sekarang, dia tidak punya hal lain yang sopan untuk dikatakan. Tembakan besar terakhir tidak muncul. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 4 jagoan besar. Namanya Yu Susu, dan prestasinya di bidang formasi adalah yang tertinggi. Dia juga orang yang paling disukai oleh orang suci hati yang tenang, yang telah menyiratkan bahwa dia ingin meneruskan ajarannya kepadanya. Kemudian, dalam ketidakhadiran Yu Susu, 2 lawan 1, Ren Feiyun masih sangat dirugikan. Ren Feiyun menjabat tangan kanannya, sangat percaya diri dan nyaman. Kalau begitu, mari selesaikan ini dengan pertempuran. Dia juga telah menyatakan tekadnya untuk benar-benar pantang menyerah. Ren Feiyun, kamu terlalu sombong. Chai Miao bergerak dan melakukan serangan telapak tangan. Boom, awan gelap menggulung di langit dan hujan lebat turun. Dan yang menakutkan adalah air hujan tersebut ternyata mengandung efek korosif. Jika ada yang berdiri di bawah hujan ini, luka pasti akan muncul di tubuhnya, dan bahkan pertahanan origin power tidak dapat menghentikannya. Inilah kekuatan pukulan besar. Jika saya menutupi langit, semuanya akan gelap dan tanpa cahaya. Ren Feiyun melakukan serangan telapak tangan juga. Jari-jarinya mengalir, dan miliaran pola formasi berkedip-kedip.
Ledakan. Dua tembakan besar itu saling bertukar pukulan, dan bahkan seluruh akademi berguncang. Bahkan jika ada formasi pelindung yang diukir oleh orang suci, akademi hampir runtuh. Qitian juga pindah, dan bekerja sama dengan Cai Miao untuk menekan Ren Feiyun. Aturan akademi tidak bisa dilanggar, dan juga tidak bisa dimulai dari kampus ke-8 mereka. 3 tembakan besar bertempur sengit. Yang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Jika satu gelombang kejut menyapu mereka, itu sudah cukup untuk membuat elit di tingkat ekstrim Eternal River Tier muntah darah. Linghan dan Permaisuri Luansing mundur. Semangat bertarung mereka berkobar, dan ada kemarahan yang kuat di hati mereka. Mereka tidak meremehkan siapapun, namun dipaksa masuk ke dalam lubang anjing. Jika mereka melawan, mereka akan ditekan. Mengapa? Mengapa saya harus menderita penghinaan seperti itu? Keduanya adalah orang yang sangat sombong, dan lebih baik mati daripada tunduk pada keinginan orang lain. Jika mereka benar-benar bukan tandingan mereka lebih suka berbalik dan pergi, dan mundur dari Akademi Seni Bela Diri. Dan sekarang, ketika mereka melihat Ren Feiyun bertarung demi mereka berdua tersentuh dan marah, dan juga merasakan kemuraman yang kuat. 3 tembakan besar terlibat dalam pertempuran royal yang menghancurkan bumi. Berhenti, seruan lembut terdengar, namun membawa aura kekuatan dan martabat yang tertinggi. Boom, pertempuran antara 3 tembakan besar terhenti tiba-tiba dan tiba-tiba. Di hadapan suara ini, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih belum memenuhi syarat untuk melawan. Karena ini adalah orang suci hati yang tenang. Sebelumnya, itu hanya konflik berskala kecil, jadi Tranquil Heart Saint bisa mengabaikannya. Tapi sekarang 3 tembakan besar berada dalam pertempuran yang hebat, dia tidak bisa lagi mengabaikan ini. Jika mereka benar-benar dibiarkan terus berjuang, bahkan kampus ke-8 mungkin bisa diratakan dengan tanah. Kami menerima dekrit suci, semua orang berseru dengan hormat. Orang suci menyendiri dan jauh, dan dapat menciptakan dunia dengan satu pikiran, atau menghancurkan dunia dengan satu pikiran. Mereka tidak bisa dihina sedikit pun. Mundur, kalian semua, kata orang suci hati yang tenang dengan tenang. Tapi ini adalah kesimpulan dari masalah hari ini. Mereka tidak diizinkan untuk membuat keributan lebih lanjut, atau itu akan setara dengan tidak mematuhi keputusan suci. Iya. Semua orang menjawab dengan busur lain, dan mundur masing-masing. Namun, sebelum dia pergi, Cai Miao mengawasi Linghan dan Permaisuri Luansing, dan berkata, Old for Ren, kamu bisa melindungi mereka untuk sementara waktu, tapi tidak akan bisa melindungi mereka seumur hidup. Tidak mungkin peraturan akademi akan dilanggar untukmu, dan tidak mungkin dilanggar juga untuk mereka. Setelah dia mengatakan ini, dia pergi dengan bangga, dan sama sekali tidak menerima reaksi Linghan dan Permaisuri Luansing. Di matanya, mereka berdua adalah semut, jadi apa perlunya dia memperhatikan mereka? Permaisuri Luansing mendukung Linghan, dan Linghan praktis kehilangan semua kekuatannya, dengan lemah bersandar pada Permaisuri, dan membiarkannya membantunya memasuki pintu besar. Dia berbalik untuk melihat lubang anjing itu, matanya mengancam. Dia akan mengingat dendam ini, kemudian, kelopak matanya menjadi berat, dan dia segera pingsan. Ketika dia kembali sadar, dia melihat bahwa dia sudah terbaring di tempat tidur. Mayoritas lukanya telah sembuh. Bahkan tanpa dia secara aktif menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, itu masih memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Kamu sudah bangun, kata Permaisuri saat dia memasuki ruangan, senyum indah di wajahnya. Chapter 1476. Memilih formasi. Berapa lama saya tidak sadarkan diri? Linghan bertanya. 10 hari. Permaisuri duduk di samping tempat tidurnya, dan menatapnya dengan lembut. Dengan kecantikan yang harum tepat di depannya, Linghan tidak bisa menahan detak jantungnya. Membawa Permaisuri ke dalam pelukannya, dia memberikan ciuman di bibir merahnya, dan berkata, aku telah membuatmu khawatir. Permaisuri tersenyum lembut, dan berkata, saya tidak khawatir. Saya tahu bahwa Anda akan baik-baik saja.
Ling Han merasa sedih. Kelembutan permaisuri berbeda dari yang lain. Perhatiannya padanya juga dipenuhi dengan kepercayaan yang kuat padanya. Kamar ini adalah kamar permaisuri, dan dialah yang merawatnya beberapa hari ini. Ling Han dan permaisuri bersikap mesra untuk sementara waktu, tetapi takut mereka akan bertindak terlalu jauh, dia hanya bisa dengan enggan menghentikannya. Dia turun dari tempat tidur, dan mengambil gulungan batu giok di atas meja untuk membiasakan diri dengan situasi di Akademi Seni Bela Diri. The Tranquil Heart Sein telah menjadi Sein dengan teknik formasinya. Oleh karena itu, dia juga sangat mementingkan pengajaran teknik formasi. Setiap 10 tahun, dia akan mengadakan seminar untuk menyebarkan Dao dan mengajarkan teknik formasi. Di lain waktu, guru tingkat tier Sungai Eternal akan bertanggung jawab untuk menjelaskan dan menghilangkan keraguan. Selain itu, ada juga perpustakaan di akademi, dan ada banyak sekali teknik formasi, teknik kultivasi, dan teknik rahasia di dalamnya. Mereka dapat dengan bebas dibaca tanpa batasan apapun. Namun, ini juga berarti bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang terlalu mengesankan di dalamnya. Bagaimana teknik tingkat tinggi bisa dengan mudah diajarkan? Ling Han memiliki banyak sekali teknik kultivasi dan teknik rahasia tingkat-tingkat kejadian dari alam surgawi, jadi dia tidak perlu mendapatkan lebih banyak teknik rahasia. Namun, dia mengincar teknik formasi, dan itulah mengapa dia mendaftar ke kampus Tranquil Heart Sein. Tetapi di bawah kondisi tingkat kultivasi tidak berubah, formasi dapat sangat meningkatkan kecakapan pertempuran. Ayo pergi dan periksa perpustakaan. Dia dipenuhi dengan kerinduan untuk meningkatkan kekuatannya. Permaisuri Luan Xing mengangguk. Dia juga merasa cemberut. Keduanya keluar, dan segera menarik perhatian banyak orang yang menunjuk ke arah mereka. Beberapa bahkan berbisik di antara mereka sendiri. Kakak Ling, seseorang mendekati mereka, dan menasihati, sebaiknya Anda tidak keluar. Saudara-saudara senior di tingkat ekstrim menengah dari tingkat Sungai Abadi telah mengumumkan bahwa jika saudara senior Ling berani mengambil satu langkah keluar, mereka akan datang dan membuat masalah untuk Anda. Di Akademi Seni Bela Diri Starsen, tempat tinggal seseorang adalah tempat yang sangat aman, dan tidak ada yang diizinkan mengganggu orang lain di tempat mereka. Namun, jika salah satu keluar, maka mereka sebaiknya berdoa untuk keberuntungan. Selain dari fakta bahwa pembunuhan, kerusakan kekuatan hidup, dan melumpuhkan fondasi orang lain tidak diperbolehkan, mereka bisa bertarung sebanyak yang mereka suka. Akademi sama sekali tidak peduli. Hanya pertempuran paling sengit dan paling kejam yang akan membantu keajaiban menonjol di antara massa dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ling Han mengangguk, tetapi karena dia keluar kali ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk berbalik dan kembali. Dia terus berjalan dengan permaisuri Luan Xing, masuk ke perpustakaan, dan mulai mencari teknik formasi. Tidak lama kemudian, satu demi satu, aura kuat berkedip. Beberapa elit telah tiba, tetapi belum bergerak. Ada beberapa tempat yang melarang keras membuat keributan, seperti tempat tinggal setiap siswa. Perpustakaan adalah tempat terlarang lainnya. Jadi, sebelum Ling Han dan permaisuri Luan Xing pergi, tidak ada yang akan bergerak. Ling Han mengabaikan mereka. Dia sedang mencari teknik kultivasi. Ada area luas di sini yang berisi gulungan giok dengan teknik formasi. Seseorang hanya perlu menempatkannya di dahi mereka, dan mereka akan dapat melihat semua jenis informasi tentang teknik formasi di pikiran mereka. Formasi spiritual surgawi 9 bintang. Formasi 10 bunuh. Formasi awan merah viper dingin. Ling Han melihat melalui mereka satu persatu sambil terus menyerap sejumlah besar pengetahuan umum tentang teknik formasi. Pengetahuan umum ini didasarkan pada penggunaan diri sendiri sebagai formasi. Untuk menuliskan formasi di dalam tubuh seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan. Saat formasi menjadi aktif, itu setara dengan meledak pertama kali di tubuh seseorang. Tanpa fisik yang tangguh, tidak ada yang bisa mempertahankannya. Namun, fisik seseorang ada batasnya. Sangat sulit bahkan bagi orang suci untuk mengolah fisik mereka ke tingkat logam dewa bermutu tertinggi. Dengan demikian,
Pendekatan yang berbeda harus diambil jika seseorang ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai formasi. Metode Tranquil Heart Saint adalah menggabungkan tulang di tubuhnya dengan sejumlah logam godly dan membuat semi-metalisasi struktur tulangnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan cara itu, dia bisa menuliskan pola formasi. Namun, godly metal sendiri membawa aura pembunuh tersendiri. Jika salah satu terkena, itu akan menyebabkan kerusakan besar. Dengan demikian, ada batasan jumlah logam ketuhanan yang dapat ditanamkan oleh setiap kultivator, dan ada juga batasan kelasnya. Tentu saja, semakin tinggi level kultivasinya, semakin tinggi nilai logam godly yang dapat digabungkan, dan semakin besar jumlahnya juga. Biasanya, para pembudidaya hanya bisa mengintegrasikan logam ketuhanan yang mendekati tingkat kultivasi mereka sendiri. Misalnya, mereka yang berada di ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi dapat mengintegrasikan logam dewa level 13, sedangkan mereka yang berada di tingkat sempurna dapat mengintegrasikan level 16. Bahkan orang suci tidak terkecuali. Meskipun orang suci hati yang tenang telah berjalan di jalur ini ke tingkat pencapaian hebat, tingkat logam ketuhanan yang bisa dia gabungkan hanya level 16. Ketika Ling Han selesai membaca informasi ini, dia tidak bisa menahan ekspresi aneh yang muncul di wajahnya. Bukankah ini dibuat untuknya dengan tepat? Kekuatan fisiknya berada di atas level 13 sedikit di bawah level 14. Ditambah dengan efek penyembuhan yang dimiliki gulir surga yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya, struktur tulangnya benar-benar dapat digunakan seperti itu adalah logam dewa level 14 untuk menuliskan pola formasi yang setara dengan ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi. Dengan cara itu, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara menakutkan. Tidak akan ada banyak bahkan di antara siswa senior yang bisa menjadi tandingannya. Dia menjadi bersemangat. Tidak mungkin tingkat kultivasinya melonjak dalam waktu singkat, kecuali dia sekali lagi bisa mendapatkan harta berharga dari alam surgawi, seperti batu matahari. Namun, dia juga takut. Jika dia naik lagi 3 tingkat berturut-turut dalam sekali jalan, dia pasti akan mati karena kesengsaraan surgawi. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa teknik formasi di perpustakaan naik hingga level 15, yang benar-benar memenuhi kebutuhannya. Hanya teknik formasi Saint level yang tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Yang pertama harus mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum dia dapat secara pribadi diajar oleh orang suci hati yang tenang. Secara alami tidak mungkin seseorang bisa mencap formasi level 17 di tubuh seseorang jika seseorang bukan Saint. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan logam godly untuk meletakkan formasi, seperti formasi pelindung besar dari kampus ke-8. Setelah itu diaktifkan, orang suci tingkat yang lebih rendah pun bisa terbunuh. Cari formasi terkuat yang bisa dia tulis dalam kondisinya saat ini. Pada saat itu akan menjadi salah satu kartu truf terkuatnya. Orang lain hanya akan berpikir bahwa dia berada di tingkat tubuh surgawi, dengan kekuatan yang setara dengan tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi. Tetapi sebenarnya, jika mereka yang berada di tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi berani meremehkannya, mereka juga akan dibunuh dengan tangannya. Yang ini, formasi 5 elemen yin yang, Ling Han mengeluarkan gulungan batu giok dan menekannya di dahinya. Dia kemudian benar-benar membakar pola formasi ke dalam pikirannya. Dia tidak perlu memahaminya sekarang, dia hanya perlu mencapnya ke dalam pikirannya dulu. Nanti, dia perlahan akan memahaminya di bawah pohon reinkarnasi. Teknik formasi ini termasuk kelas atas di antara teknik formasi level 14, kekuatannya setara dengan tahap puncak dari tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi. Ling Han tahu bahwa ada banyak sekali siswa senior yang menunggunya di luar, tetapi dia tidak peduli. Dia bertukar senyum dengan permaisuri Luan Xing, dan keduanya masuk ke menara hitam. Dia melafalkan teknik kultivasi yang dia peroleh dari Huyu satu demi satu untuk melihat mana yang lebih cocok untuk permaisuri Luan Xing. Segera setelah itu, permaisuri membuat keputusannya. Dia hanya harus memahami teknik kultivasi secara menyeluruh, dan ditambah dengan garis keturunannya dari suku dewa kuno serta bakat alaminya sendiri. Bersama dengan memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, dia harus dapat menyelesaikan terobosannya dalam waktu yang sangat singkat.
waktu, mereka mulai berkultivasi dalam isolasi, tidak peduli pada yang lainnya. Namun itu telah menjadi kekacauan total di dunia luar. Sebelumnya, mereka berdua terlihat jelas memasuki perpustakaan. Bagaimana mereka bisa menghilang secara tiba-tiba? Mereka masuk dan mencari dengan cermat, namun tidak dapat menemukan jejak Ling Han dan Permaisuri. Mereka pasti telah menyembunyikan diri mereka dalam alat dewa spasial di Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang. Meskipun alat dewa tata ruang masih dianggap sebagai harta berharga, itu bukanlah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan beberapa seperti Yu Susu, yang telah mendapatkan banyak bantuan dari hati suci yang tenang, bahkan telah dianugerahkan alat dewa spasial. Namun alat dewa spasial bukanlah tidak berbentuk, jadi mereka pasti bisa ditemukan. Mereka mencari secara menyeluruh, tetapi bahkan jika orang suci bergerak, mereka tidak mungkin menemukan menara hitam, apalagi mereka sudah ditakdirkan bahwa usaha keras mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Chapter 1477. 10 Formasi Pembunuhan. Di dalam menara hitam, di bawah pohon reinkarnasi, Ling Han dan Permaisuri Luan Xing duduk di tanah dan bekerja dengan sungguh-sungguh pada pemahaman mereka. Satu bertekad untuk bergegas ke Eternal River Tier dalam waktu sesingkat mungkin, sementara yang lain ingin sepenuhnya memahami formasi 5 elemen yin yang dan menuliskannya di tulangnya sehingga dia akan menjadi formasi pembunuhan manusia. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di bawah pohon reinkarnasi, 2 orang yang tampaknya telah berubah menjadi batu tiba-tiba bergerak dan membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Saling bertukar pandangan, keduanya mengungkapkan senyuman. Aku bisa mencoba menerobos ke Eternal River Tier. Saya telah sepenuhnya memahami formasi. Keduanya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kehebatan pertempuran mereka akan segera meningkat pesat. Mereka keluar dari menara hitam. Setahun telah berlalu, dan tentu saja, tidak ada yang masih mengawasi mereka di luar perpustakaan. Mereka dengan berani keluar dan kembali ke halaman mereka sendiri. Ketika para siswa senior mendengar berita itu dan muncul, pasangan itu masuk ke kamar mereka, dan tentu saja, mereka hanya bisa melompat-lompat dengan marah. Ling Han membuka kuali dan mulai memurnikan pil alkimia. Menerobos ke Eternal River Tier bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Itu membutuhkan akumulasi jumlah kekuatan asal yang menakutkan, atau itu akan menjadi kekuatan hidup seseorang yang akan habis. Ada banyak orang yang belum mengumpulkan cukup, dan kekuatan hidup mereka sendiri juga tidak cukup kuat. Pada akhirnya, kekuatan hidup mereka benar-benar habis, dan mereka akhirnya mati karena kelelahan. Jadi, ini tidak bisa diburu-buru. Pil alkimia terbaik untuk menerobos ke tingkat sungai abadi adalah pil amplifikasi besar. Itu tidak dapat meningkatkan pemahaman seseorang, tetapi dapat menyediakan kekuatan asal dalam jumlah yang tak terbatas, dan memungkinkan para pembudidaya terhindar dari nasib yang terhisap oleh tingkat kultivasi mereka yang melonjak. Biasanya, sekitar 100 pil sudah cukup. Namun, demi istrinya, Ling Han tentu saja tidak akan puas hanya dengan 100 orang. Dia memoles lebih dari 1000 dalam sekali jalan, dan baru kemudian dia berhenti dalam ketidakpuasan. Meskipun ini adalah salah satu pil tingkat tinggi di antara pil Divine Level 12, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sangat singkat. Dia bisa memperbaiki nilai kuali dalam 1 hari. Dengan kemampuan Ling Han, dia bisa mengolah sekitar 20 pil dalam 1 batch. Dengan demikian, masalah ini selesai dalam 50 hari. Bahkan jika dia tidak menggunakan semuanya, itu tidak masalah. Bukankah dia juga harus menerobos? Dan ada Kaisar Hujan, Gadis Surgawi Phoenix Surgawi, dan yang lainnya. Ada banyak orang yang membutuhkan mereka. Dia menyerahkan pil alkimia kepada Permaisuri Luan Xing, dan Permaisuri memimpin dengan pergi ke pengasingan untuk terobosan. Ling Han menelepon Jiu Yao, dan menanyakan apa yang terjadi tahun ini. Mengalahkan siswa baru adalah tradisi Akademi Seni Bela Diri Starsen, dan tidak hanya terbatas pada kampus ke-8. Itu adalah aturan yang ada di setiap kampus.
Ling Han bukanlah satu-satunya yang berusaha melawan. Kaisar Hujan telah melawan, Gu Daoyi telah melawan, Ding Ping telah melawan, dan orang suci tanpa perasaan telah melawan, tetapi itu sia-sia. Tidak peduli seberapa besar keajaiban Anda masih akan dibatasi oleh tingkat kultivasi Anda. Bagaimana tingkat tubuh surgawi cocok dengan tingkat sungai abadi? Bahkan mereka yang berada di tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi hanya setara dengan berada di tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi, dan jelas hanya akan ditekan. Orang-orang yang begitu bangga seperti Kaisar Hujan dan Gu Daoyi telah berjuang sampai saat terakhir. Tetapi mereka tidak seberuntung Ling Han dan Permaisuri Luansing, di mana tembakan besar telah keluar untuk memblokir api demi mereka. Bahkan jika Gu Daoyi memiliki alat suci, itu hanya menyebabkan mobilisasi siswa senior di tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi untuk menekannya. Kebanyakan orang dengan patuh merangkak melalui lubang anjing, dan pembuat onar semua pingsan dan dipaksa masuk. Singkatnya, tidak ada yang selamat. Rupanya, Gu Daoyi jatuh sakit karena kemarahannya setelah masalah itu, dan baru pulih setelah berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Setelah Ling Han mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Dia bisa mengerti. Gu Daoyi adalah Grand Elder pemutusan hubungan kerja pertama dari alam surgawi, dan sekarang, dia dipaksa untuk merangkak ke dalam lubang anjing oleh beberapa tingkat sungai abadi. Bayangan di hatinya pasti sangat besar. Namun fakta bahwa Kaisar Hujan, perawan surgawi Phoenix, dan yang lainnya telah menderita penghinaan ini juga menyebabkan mata Ling Han menjadi dingin. Dia bertekad untuk mencari pertanggungjawaban atas hutang ini, tapi ini membutuhkan kekuatan. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah kata-kata. Ling Han mengajarkan beberapa teknik kultivasi kepada Jiu Yao, dan menyuruhnya mengirimkannya ke Kaisar Hujan dan yang lainnya. Itu jelas memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang bisa diperoleh di Akademi Seni Bela Diri Starsen. Sementara itu, dia sendiri langsung mengasingkan diri. Dia akan mulai menuliskan pola formasi di tubuhnya, dan menuliskan formasi 5 elemen yin-yang. Di tahun pemahaman yang sebelumnya dihabiskan di bawah pohon reinkarnasi, dia sudah memahami teknik formasi ini. Dan sekarang, inilah saatnya untuk mengubah pemahamannya menjadi kenyataan. Namun, sangat sulit untuk menuliskan di tulang ketuhanan seseorang. Seseorang harus menggunakan akal surgawi mereka seperti pedang, dan membuat prasasti sedikit demi sedikit. Di lain waktu, Ling Han pasti tidak akan bisa melakukannya. Karena kesuksesannya berasal dari fisiknya, begitu pula kegagalannya. Tulang ketuhanannya setinggi level 13 ke atas, dan mendekati level 14. Bahkan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka, jadi bagaimana dia bisa menuliskan pola formasi? Untungnya, dia sekarang memiliki 9 surga api. Ini bukan hanya api abadi, tetapi juga salah satu dari 9 api leluhur agung, dan sekarang, itu telah menjadi api esensi surgawi dan dapat diperintahkan oleh keinginannya. Dengan demikian, menulis pada tulang ketuhanannya menjadi mungkin. Ling Han menuliskan pola formasi satu demi satu. Kecepatannya tidak bisa dianggap cepat, tapi juga tidak lambat. Hanya ada total 3.600 pola formasi untuk formasi 5 elemen yin-yang, dan dia akan dapat menulis sekitar 20 dalam 2 jam. Jadi, hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah benar-benar menuliskan seluruh formasi di kerangkanya. Bukankah dikatakan bahwa setiap orang hanya bisa menuliskan satu set pola formasi di dalam tubuhnya? Ling Han sedikit terkejut. Itu karena setelah dia menuliskan seluruh rangkaian pola formasi, dia sebenarnya hanya menggunakan 1/10 dari tulangnya. Saya mengerti. Ini karena saya menggunakan api abadi sebagai bilah saya, jadi pola formasi yang saya tulis sangat detail dan rata, sehingga tulang yang ditempati akan lebih sedikit. Dengan pemahaman itu, bukankah aku kemudian dapat menuliskan beberapa formasi hebat di dalam tubuhku pada saat yang bersamaan? Jika saya mengaktifkannya pada saat yang sama, kekuatannya, kalau begitu aku akan menuliskan 10 formasi 5 elemen yin yang. Ling Han bertahan dalam usahanya, dan menuliskan 9 formasi lain di tulang ketuhanannya.
dia telah menggunakan total waktu 5 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ling Han keluar dari pengasingan, sementara Permaisuri Luan Xing masih dalam pengasingan. Menerobos ke Eternal River Tier bukanlah sesuatu yang akan dicapai dalam 1 atau 2 hari. Namun, seseorang tidak boleh melepaskan hadiah besar sambil meraih hal-hal sepele. Saya harus tetap berkonsentrasi pada seni bela diri. Jika saya bisa menerobos ke tingkat Sungai Abadi, saya akan dapat menuliskan formasi level 15 dan akan menjadi tandingan untuk tingkat ekstrim tinggi dari tingkat Sungai Abadi. Dan jika saya dapat menuliskan 10 formasi, maka tidak akan sulit untuk membunuh bahkan seorang pembudidaya di puncak tingkat ekstrim Eternal River Tier. Hahaha, ini akan menjadi kartu trufku. Siapa sangka, orang suci hati yang tenang hanya akan menyelenggarakan seminar setiap 3 tahun, dan menghitung hari, seharusnya beberapa hari ini. Saya bisa pergi dan mendengarkan. Di masa depan, jika saya ingin mengukir pola formasi Sein level di dalam tubuh saya membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang jalur formasi. Selain itu, saya harus mengajari Jiu Yao dan Ding Ping juga, atau saya akan menjadi terlalu tidak bertanggung jawab sebagai guru mereka. Ling Han berjalan keluar dari halamannya dan menuju ke tempat orang suci hati yang tenang akan berbicara tentang Dao. Tempatnya adalah lapangan umum, dan semua murid bebas untuk mendengarkan. Namun, itu pasti hanya murid dekat yang dapat mendengarkan informasi yang benar-benar melibatkan pengetahuan tingkat Sein. Saat dia melangkah keluar, dia bisa melihat seseorang dengan diam-diam menjulurkan kepalanya. Ketika dia menyadari bahwa mata Ling Han telah menyapu dirinya, dia buru-buru menciutkan kepalanya ke belakang dan berlari. Jelas, dia berangkat untuk memberitahu yang lain. Ling Han tidak menghentikannya. Apa yang akan datang. Bagaimanapun, dia telah mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki alat Dewa Tata Ruang, dan dia dapat menggunakannya tanpa reservasi. Bagaimanapun, orang suci akan dapat membuat alat Dewa Tata Ruang. Jadi itu bukan sesuatu yang orang lain akan mengorbankan segalanya untuk merebutnya darinya. Ling Han, dia belum tiba di lapangan umum ketika seseorang menghalangi jalannya. Ini adalah elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat Sungai Abadi. Tidak diperlukan tingkat ekstrim atau tingkat yang sempurna. Ekstrim menengah sudah lebih dari cukup. Jika itu masih tidak mampu untuk menekan tingkat tubuh surgawi belaka, keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Ling Han menunjukkan senyuman. Ekstrim menengah, sangat bagus. Ini hanya kesempatan baginya untuk menguji kekuatan dari formasi 5 elemen Yin Yang. Chapter 1478. Formasi pembunuhan menunjukkan kekuatannya yang berdiri di jalannya adalah seorang pria jangkung dengan bahu lebar. Dia tampak berusia sekitar 30-an. Dan telah berada di akademi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ini mungkin akan menjadi jumlah tahun yang sangat mencengangkan, atau dia tidak mungkin mencapai tingkat ekstrim sedang dari tingkat Sungai Abadi. Maju ke tingkat Sungai Abadi sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi ketika dia telah maju ke ekstrim sedang. Seekor anjing menghalangi jalan, Ling Han bertanya, tersenyum tenang. Wang, siapa yang kamu hina? Anjing hitam besar muncul dan menghilang tak terduga, dan memiliki pendengaran yang sangat baik. Dia muncul dalam sekejap. Bocah, kamu berani meremehkan kakek anjing, mendesis. Mata anjingnya membelalak tajam ke arah Ling Han, semua bulu hitam di tubuhnya berdiri di ujungnya, dan salah satu ekornya bahkan berdiri tegak seperti lembing dari pakaian dalam bajanya. Obat apa yang kau telan, bocah? Mengapa Anda memberi kakek anjing perasaan yang sangat menakutkan? Anjing hitam besar itu berseru kaget. Ling Han terkejut tanpa sadar. Indra anjing sialan ini sangat tajam. Mungkinkah dia telah menemukan 10 formasi pembunuhan yang tertulis di tubuhnya? Dia seharusnya tidak tahu alasannya, tetapi masih bisa merasakan tekanan yang menindas seperti ini. Seperti yang diharapkan dari seekor anjing yang dibawa dari alam surgawi. Namun, dia masih anjing sialan. Apakah kalian berdua sudah selesai? Pria yang berdiri di jalan itu marah. Apakah kalian berdua bermain-main denganku dengan olok-olokmu? Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan bertanya, kamu menelepon saya?
Jadi bisnis apa yang harus kamu lakukan dengan saya? Anda mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya. Pria itu menyeringai dingin. Saya Jia Liang, dan telah masuk akademi 18 juta tahun yang lalu. Saya kakak senior Anda. Sekarang setelah Anda bertemu saya, bukankah Anda tidak seharusnya memanggil saya dengan hormat sebagai kakak senior? Ling Han melambaikan tangan. Karena Anda sudah mengatakan bahwa saya mengajukan pertanyaan sambil mengetahui jawabannya, maka saya akan menanyakannya juga. Jika seseorang ingin menamparkan wajah Anda, apakah Anda masih akan dengan sopan memanggilnya sebagai kakak senior? Anjing hitam besar itu segera menyela dan menyindir. Benar, benar. Bukankah itu celaka? Ekspresi Jia Liang tanpa sadar menjadi semakin gelap. Pada awalnya, dia ingin mengudara sebagai kakak senior, dan membuat Ling Han merasa cemberut terlebih dahulu, namun dia tidak berpikir bahwa Ling Han benar-benar akan menjadi penjahat yang tidak akan dia tatap. Bahkan dia, seorang pembuat onar, tetaplah pembuat onar. Pantas saja dia berani menantang tradisi akademi. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Karena kamu masih sangat keras kepala, maka sebagai kakak laki-lakimu, aku hanya bisa memilih untuk mengajarimu apa itu rasa hormat. Dia bergerak tanpa ragu. Dia mengulurkan telapak tangan, dan Weng, sungai perak terbuka dan benda-benda langit melayang di udara. Meskipun dia adalah formasi elit, celah dalam tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia akan bisa sepenuhnya menekan Ling Han. Jadi apa perlunya dia menggunakan kekuatan formasi, menggunakan palu godam? Saudara laki-laki junior ini tidak akan layak dia lakukan itu. Itu adalah telapak tangan sederhana, namun menutupi tanah dan membayangi langit. Ini adalah kekuatan dari Eternal River Tier. Serangan biasa akan mampu menggerakkan kekuatan besar langit dan bumi. Tingkat tubuh surgawi sama sekali tidak cocok untuk itu. Ling Han secara alami juga tidak berani ceroboh. Dengan pikiran, 10 formasi pembunuhan diaktifkan pada saat bersamaan. Tiba-tiba, tulang-tulang di tubuhnya menyala satu persatu, tapi karena fisiknya terlalu kuat, kulit, daging, dan darahnya secara paksa menyembunyikan pancaran semacam ini, dan sekilas dia masih luar biasa-biasa. Namun bulu anjing hitam besar itu berdiri tegak sekali lagi. Dia melompat setinggi 9 meter ke udara, dan buru-buru lari mundur. Dia telah merasakan bahwa sepertinya ada monster menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh Ling Han, dan bahkan dapat dengan mudah membunuhnya. Alasan mengapa dia licik adalah karena dia sangat ahli dalam seni lari untuk hidupnya. Jika tidak, jika dia akan berubah menjadi anjing mati dengan gerakan acak apapun, bagaimana mungkin dia berani menjadi begitu sombong? Ling Han dengan santai melambaikan tangannya, dan teknik pedang petir muncul, mengiris ke arah Jia Liang. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, Jia Liang mendengus dengan dingin. Tingkat tubuh surgawi benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Tidak peduli betapa anehnya dia berbakat, dia ditakdirkan untuk kalah. Bocah ini berpikir bahwa dia dapat mempertimbangkan semua orang di bawahnya hanya karena dia telah mengalahkan beberapa orang di tingkat ekstrim rendah dari Eternal River Tier. Betapa bercanda. Jia Liang berada di tingkat ekstrim tingkat sungai abadi, menekan, tangan kanannya gemetar, dan jari-jarinya berubah menjadi penjara langit dan bumi. Turun ke Ling Han. Jari-jarinya turun. Jelas itu hanya 5 jari, namun tampak seperti puncak gunung. Istirahat, Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Pedang Qi menyerang. Boom, gunung 5 jari dengan mudah terpotong menjadi beberapa bagian. Mulut Jia Liang tanpa sadar menganga. Ini terlalu tak terbayangkan. Itu adalah serangannya, serangan ekstrim sedang dari Eternal River Tier. Bagaimana mungkin itu bisa dengan mudah dan tenang dipatahkan? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa Anda begitu tegang dalam pertempuran mematikan dengan 13 elit di tingkat ekstrim rendah dari Eternal River Tier? Hari itu, dia juga telah menyaksikan pertempuran itu, dan dia bisa mengklaim bahwa dia sangat menyadari kedalaman kemampuan Ling Han. Jika kemampuan Ling Han bisa mengalami transformasi besar-besaran hanya dalam waktu 1 tahun, dia pasti tidak akan percaya itu pasti bohong. Bagi mereka yang telah mencapai ketinggian seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka sedikit harus 10.000 tahun, dan itu adalah minimum, apalagi jika ini bukan hanya sedikit, melainkan 10.000 waktu.
Aku telah meremehkanmu. Meskipun Jia Liang terkejut, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan terakhir itu. Pada saat ini, tulang di dalam tubuhnya bersinar satu demi satu. Formasi pembunuhan diaktifkan, dan tiba-tiba, cahaya 5 elemen dan Qi Yin yang muncul di permukaan tubuhnya. Formasi yang dia tulis sebenarnya adalah formasi 5 elemen Yin Yang juga. Enyah dia berteriak keras, dan mengaktifkan kekuatan formasi sepenuhnya, tidak berani meremehkan Ling Han sedikit pun lagi. Rookie ini benar-benar terlalu unik. Ling Han tersenyum tenang. Kamu hanya memiliki satu formasi 5 elemen Yin Yang, dan untukku, 10, dalam bentrokan 10 lawan 1, apakah aku masih tidak bisa mengalahkan sampah sepertimu? Dengan gerakan jarinya, teknik pedang petir terbuka sepenuhnya, dan di bawah kekuatan surga yang bergulir adalah ledakan besar dari 10 formasi 5 elemen Yin Yang. Ledakan. Jia Liang menyambut serangan itu dengan formasinya sendiri, ekspresi jijik di wajahnya. Dia yakin bahwa semua tulang di tubuh Ling Han akan benar-benar hancur di bawah penindasan yang menghancurkan dari serangan ini. Tentu saja, dia akan berhati-hati dan tidak membunuh Ling Han. Dia juga tidak akan merusak kekuatan hidupnya. Ini adalah tabu besar di akademi. Namun, ekspresinya segera menjadi salah satu keterkejutan. Itu karena serangannya hancur dengan satu serangan dari Ling Han. Bagaimana ini mungkin? Serangan yang seharusnya tidak mampu menahan satu pukulan pun seharusnya adalah serangan Ling Han. Mengapa tabel berbalik padanya? Boom! Mengenakan ekspresi ketidakpercayaan yang tak terduga, sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti meragukan kehidupan itu sendiri, Jia Liang dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah yang menyembur ke langit, dan tampak seperti pelangi di bawah pancaran sinar matahari. Dia mendarat dengan keras di tanah, dan menyebabkan tanah beterbangan dalam gelombang. Keheningan yang mematikan menyelimuti sekitarnya. Ling Han adalah seorang selebriti sekarang. Meskipun dia adalah pembuat onar yang melanggar peraturan di mata para senior, itu tidak menghentikannya untuk menjadi terkenal bukan hanya karena penampilannya yang menentang sifatnya pada hari pertama, tetapi juga karena dia memiliki istri yang sangat cantik yang akan melakukannya. Bikin siapapun ngiler. Ketika Jia Liang muncul, mereka yang berencana untuk menonton kegembiraan secara alami muncul juga untuk menonton pertempuran. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya? Ini tidak realistis, ini tidak masuk akal. Mereka pasti pernah melihat hantu. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggosok mata mereka, dan kemudian melihat lagi. Tetapi yang tergeletak di tanah tetaplah Jia Liang. Sial, kali ini dia benar-benar menentang alam. Semua orang tahu bahwa tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi setara dengan kekuatan ekstrim rendah tingkat sungai abadi, dan kekuatan tidak mewakili kehebatan pertempuran. Oleh karena itu, beberapa orang aneh mampu mencocokkan bahkan mereka yang berada di tahap tengah, tahap akhir, dan bahkan tahap puncak dari tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi. Itu masih sesuatu yang bisa diterima semua orang. Tapi kali ini, itu adalah elit di ekstrim sedang, dan lebih jauh lagi, bukan salah satu di tahap awal dari ekstrim sedang, melainkan di tahap akhir, apa-apaan. Semua orang bisa merasakan rambut mereka berdiri tegak, seolah kepala mereka akan meledak setiap saat. Chapter 1479. Kemenangan lagi pada saat-saat terakhir, Ling Han masih menarik beberapa kekuatan formasi. Jika tidak, serangan ini tidak hanya akan menyebabkan cedera, tetapi akan menghancurkan Jia Liang menjadi debu. Menggabungkan 10 formasi pembunuhan ini sebagai satu tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 10 kali, tetapi meningkatkan kekuatan mereka 100 kali lipat. Jia Liang mengerang. Dia merasa bahwa semua tulang di tubuhnya telah patah, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Ling Han berjalan mendekat, dan memandang rendah dirinya. Kemudian dia berjongkok di samping kepala Jia Liang, dan berkata, "Kakak senior Jia, kamu belum mengatakannya. Mengapa Anda menelepon saya? Sai, kamu sudah cukup tua, jadi mengapa kamu masih sangat pemarah dan cepat marah? Tidak bisakah kita membicarakannya dengan sopan?"
Aku, sialan. Jia Liang memuntahkan seteguk darah dan batuk tanpa henti saat dia menunjuk ke arah Ling Han. Jika seseorang bisa membunuh dengan tatapan tajam, Ling Han pasti akan tercabik-cabik. Dia sangat marah. Sebelumnya, Ling Han sama sekali tidak memanggilnya kakak laki-laki, dan sekarang, meskipun demikian, apakah itu menghormatinya? Ini benar-benar tamparan di wajahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meninggalkan garis dalam segala hal akan memungkinkan hubungan yang lebih baik di masa depan. Sejauh ini, apakah Anda berencana menjadi musuh publik dari seluruh akademi? Di masa depan, jangan hanya membicarakan kekerasan dan pembunuhan dengan santai, jadilah baik. Ling Han menepuk wajah Jia Liang, lalu berdiri. Dia masih harus pergi dan mendengarkan seminar Tranquil Heart Sein. Anjing hitam besar dengan cepat berlari di belakangnya, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik dan kembali. Dia mengangkat salah satu kaki belakangnya di samping kepala Jia Liang, dan semburan cairan tiba-tiba dimuntahkan. Seperti kata pepatah, macan tutul tidak bisa mengubah tempatnya. Tindakan tidak sadar meninggalkan bekas saat bertemu dengan target juga merupakan kebiasaan yang tertanam dalam darahnya. Saat itulah anjing hitam besar mengejar Ling Han dengan puas. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia adalah elit yang hebat. Elit apa yang akan berjingkrak-jingkrak dengan keempat kakinya. Segera, dia berdiri di atas cakar belakangnya dan berjalan seperti manusia. Jia Liang terlalu menyedihkan. Dia meludahkan 13 suap darah berturut-turut, kakinya terentang, dan dia pingsan. Sebenarnya Ling Han pernah melihat ulah anjing itu, tapi tidak menghentikannya. Pertama, ini bukan urusannya. Kedua, dia tidak meremehkan siapapun, dan Jia Liang sendirilah yang mendekat untuk meminta pemukulan. Dia hanya mencari penghinaan sendiri. Little Black, kamu benar-benar tercela, Ling Han berkata dengan tulus. Ginseng tua dan kelinci hanyalah pemula di depan anjing hitam besar ini. Inilah saya. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun tentang saya yang tercela, kakek anjing akan marah kepada Anda. Anjing hitam besar itu mengamati leher Ling Han. Han kecil, maukah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menjadi tungganganku? Saya bisa mengajari Anda teknik kultivasi tertinggi. Enyah, Ling Han melepaskan satu kaki untuk menendang, tetapi anjing hitam besar itu sangat cerdas. Dengan lompatan, dia sudah lama menghindari percobaan pukulan itu. Pria dan anjing itu pergi dengan berani dan terbuka. Pada awalnya, itu adalah keheningan total, tetapi kemudian keributan yang mengguncang dunia meledak. Astaga, kakak senior Jia kalah, dan terlebih lagi, ini adalah kekalahan yang mengerikan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kakak senior Jia berada di tahap akhir dari tingkat ekstrim tingkat sungai abadi, dan lebih jauh lagi, telah mengukir formasi 5 elemen yin yang di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia bukan tandingan tingkat tubuh surgawi? Bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak berani mempercayainya sama sekali. Mungkinkah senior bersaudara yang paling ekstrim harus pindah? Semua orang saling memandang, dan tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika mereka yang sangat ekstrim datang, tidak pasti bahwa mereka akan mampu menekannya. Mereka pergi ke segala arah, dengan tergesa-gesa menyampaikan berita menakjubkan ini kepada lebih banyak orang. Ling Han benar-benar meroket ke langit. Bahkan salah satu tingkat ekstrim dari Eternal River Tier tidak dapat menekannya. Ling Han dan anjing hitam besar telah tiba di lapangan umum di tengah akademi. Ada panggung setinggi 9 meter di tengah lapangan umum. Tidak ada seorang pun di atas panggung, tetapi area di sekitarnya sudah terisi penuh. The Tranquil Heart Sein belum datang, dan seminar belum dimulai. Ling Han menghela napas lega. Dia untungnya tidak melewatkannya. Little Black, sepertinya kamu baik-baik saja di sini, dia bertanya pada anjing hitam besar. Anjing hina ini belum pernah diambil oleh Sein manapun, tetapi dia telah melihatnya membuat masalah di akademi beberapa kali, dan tidak ada yang benar-benar melangkah keluar untuk mendisiplinkannya. Siu, dengan sekejap, dia menghindari gigitan tiba-tiba dari anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu menderu, dan menyatakan, panggil aku kakek hitam, kakek Black. Mengerti, Ling Han hanya terkekeh, dan berpura-pura tidak mendengarnya. Aku adalah tanda keberuntungan dari langit dan bumi, dan dicintai oleh semua orang yang melihatku.
Anjing hitam besar membual tanpa malu-malu. Ling Han benar-benar ingin menendang ke arahnya. Dia menyebut dirinya dicintai oleh semua orang yang melihatnya. Jika dia benar-benar diusir, mereka yang ingin membunuhnya bisa membentuk antrian panjang yang bisa berputar beberapa kali di sekitar Wood Figure Planet. Hanya dalam beberapa saat, keributan tiba-tiba dimulai di antara massa yang berkumpul. Mereka berbisik dengan marah satu sama lain, semua tampak tercengang atau menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dengan telinga Ling Han, dia secara alami bisa mendengar semuanya dengan jelas. Mereka semua sedang mendiskusikan apa yang baru saja terjadi, bagaimana dia telah melukai serius Jia Liang dengan satu pukulan. Itu pasti palsu, bagaimana mungkin? Itu benar, kakak senior Jia berada di tahap akhir dari tingkat ekstrim tingkat sungai abadi, dan lebih jauh lagi, dia telah memahami formasi 5 elemen yin yang. Untuk mengalahkannya, seseorang harus berada di puncak ekstrim sedang, setidaknya, apalagi untuk mengalahkannya dengan satu serangan. Hanya satu di tahap awal ekstrim tinggi yang mampu melakukan itu. Jangan beritahu saya bahwa tingkat tubuh surgawi dapat memiliki kekuatan pertempuran yang sangat tinggi dari tingkat sungai abadi. Aku tidak akan percaya bahkan jika itu membunuhku. Ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan jika dia memiliki alat suci, itu tetap tidak mungkin. Dibatasi oleh tingkat kultivasi, tingkat tubuh surgawi pasti tidak mungkin memaksa terlalu banyak kekuatan keluar dari alat suci. Semua orang menggelengkan kepala. Awalnya, mereka tercengang, tapi yang segera menyusul adalah keraguan. Tidak ada seorang pun yang mempercayainya, bahkan mereka yang telah menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri meragukan apa yang telah mereka lihat, apalagi ketika mereka baru mengetahui dari desas-desus. Ling Han ada di sana, seseorang berseru tiba-tiba, menunjuk ke arah Ling Han. Ling Han tidak menyembunyikan dirinya, dan hanya berdiri terbuka di sana, jadi dia secara alami menarik perhatian. Mata semua orang tertarik dengan gerakan menunjuk ini. Apa arti fakta bahwa Ling Han muncul? Itu berarti bahwa Jia Liang pasti gagal menembaknya. Hah, mungkinkah rumor itu benar? Ling Han benar-benar mengalahkan Jia Liang. Siu, sosok langsung terbang ke langit di atas Ling Han. Ada galaksi yang berkelok-kelok di belakangnya, memancarkan aura tak berujung. Ini adalah elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi, dan juga salah satu dari sedikit orang terkuat di lapangan umum. Untuk orang-orang hebat seperti Ren Feiyun dan para elit dari tingkat ekstrim Eternal River Tier, mereka mewakili kekuatan pertempuran terkuat dari kampus ke-8, jadi mereka secara alami menerima perlakuan yang baik dari Tranquil Heart Saint. Biasanya, mereka akan dipanggil dan diajari formasi Dao tingkat yang lebih tinggi. Dalam seminar umum seperti ini, orang-orang hebat dan elit tertinggi tidak akan datang. Itu karena mereka tidak akan mendapat banyak manfaat bahkan jika mereka melakukannya. Mereka telah memahami pengetahuan ini jutaan tahun yang lalu. Saya tidak percaya bahwa Anda mampu mengalahkan Jia Liang. Terima pukulan dariku. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera bergerak. Dia mengulurkan jarinya, yang membentuk tombak emas yang diayunkan dengan kekuatan penekan ke arah Ling Han. Dia sepertinya berniat untuk menembus Ling Han. Ling Han kesal. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan berani menyambut serangan yang masuk dengan serangannya sendiri. Peng, 10 formasi pembunuhan menunjukkan beratnya. Aura pembunuh tak berujung melonjak, mampu menembus lubang di langit itu sendiri. Seolah-olah pria itu terbuat dari kertas. Dia dikirim terbang dengan kekuatan, darah dimuntahkan dengan liar dari mulutnya. Dimanapun darahnya hinggap, ada keributan. Ini adalah darah dari tingkat sungai abadi. Setetes pun lebih berat daripada gunung, dan lebih dari itu membawa serta esensi kehidupannya yang tak terbatas, jadi kemampuan destruktifnya sangat menakutkan. Boom! Pria itu pingsan di tanah berbusa dari mulutnya, anggota tubuhnya bergerak-gerak sedikit. Keributan meletus. Chapter 1480. Dipanggil oleh Sain. Saat itu, mereka masih mengatakan bahwa Ling Han tidak mungkin bisa mengalahkan Jia Liang. Mereka bilang ini hanya rumor belaka. Namun, sekarang bagaimana?
Ling Han telah mengalahkan murid lain yang sama kuatnya dengan Jia Liang tepat di depan mata mereka. Dia telah mengalahkan mereka secara langsung, dan dia juga tidak menggunakan teknik licik. Dia telah mencapai kemenangan telak dengan satu serangan. Semua orang terpaku dengan keterkejutan. Weng, suara dao besar tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Pada saat yang sama, teratai emas mulai turun dari langit. Ini adalah pemandangan yang sangat membahagiakan. Ini menandakan kedatangan seorang suci. Mendongak, mereka bisa melihat bahwa orang suci hati yang tenang tiba-tiba muncul di atas teratai emas. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa tiba, namun sepertinya dia selalu ditakdirkan untuk berada di sana. Sein menyapu pandangannya ke para pembudidaya. Namun, dia tiba-tiba terdiam saat melihat Ling Han. Ekspresi keheranan menyebar di wajahnya. Dia tidak menggunakan aura primal chaos untuk menutupi wajahnya, dan dengan demikian semua orang bisa melihat ekspresinya yang keheranan. Ini, orang suci tidak akan berkedip bahkan jika surga akan runtuh di depan mereka. Dengan lambaian tangan yang santai, mereka akan mampu menstabilkan dan menopang langit. Jadi, bagaimana mereka bisa tercengang? Apa yang dia deteksi dari Ling Han itu cukup luar biasa untuk mencengangkan bahkan seorang Sein. Namun, ini juga sepertinya masuk akal. Lagi pula, siapa yang pernah menyaksikan kultivator tingkat tubuh surgawi mengalahkan elit tingkat sungai abadi sebelumnya? Ini adalah elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat sungai abadi. Tidak kurang, orang suci hati yang tenang mengamati Ling Han sejenak lebih lama sebelum menarik kembali pandangannya, dan berkata, "Kita akan membahas transformasi dasar formasi hari ini. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan semua materi." Orang suci hati yang tenang mulai mengajar murid-muridnya, menjelaskan prinsip-prinsip yang mendalam dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sebagai orang suci, pemahamannya tentang formasi secara alami sangat dalam dan mendalam. Dengan demikian, dia dapat dengan jelas menjelaskan dan menganalisis semua jenis detail yang mudah terlewatkan. Murid-murid di depannya terus mengangguk dalam kesadaran dan pengertian. Ini adalah hal-hal yang sering mereka abaikan. Namun, merenungkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa pemahaman mereka tentang area ini tidak sekokoh yang mereka bayangkan. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Ling Han pun terus memperkuat ilmunya. Dengan pengetahuan ini, dia bersiap untuk menghadapi formasi level Sein. Hal-hal yang terkait dengan orang suci semuanya mendalam dan luar biasa. Seseorang perlu mengumpulkan pengetahuan tak terbatas sebelum mereka dapat memahami masalah tingkat Sein. Jika seseorang ingin menguasai formasi tingkat Sein, mereka harus memahami sepenuhnya semua fondasi Dao formasi. Hanya menyalin konstruksi formasi tidak akan cukup. Karena itu, Ling Han terpikat oleh ajaran orang suci. Bagaimanapun, dia memiliki pohon reinkarnasi. Dibandingkan dengan yang lain, dia akan memiliki 400 kali lebih banyak waktu untuk mencerna dan memahami informasi ini. Ajaran orang suci berlangsung selama setengah bulan. Setelah menyelesaikan ajarannya, orang suci hati yang tenang tiba-tiba berkata, "Ling Han, datanglah ke pavilion hati yang tenang." Tranquil Heart Pavilion adalah tempat yang biasa digunakan oleh Tranquil Heart Sein. Pavilion ini terletak di dalam kampus ke-8, dan pastinya itu adalah tanah suci akademi. Hanya sedikit orang yang bisa memasuki pavilion ini. Biasanya, hanya 4 tembakan besar yang memiliki hak untuk masuk dan mencari bimbingan dari Sein. Namun, sudah berapa lama Ling Han berada di akademi? Namun, dia sudah dipanggil oleh seorang Sein. Ling Han mengangguk mengerti. Setelah Tranquil Heart Sein pergi, dia mulai berjalan ke Tranquil Heart Pavilion. Kali ini, tidak ada yang berani memblokirnya. Pertama-tama, bahkan seorang elit di tingkat ekstrim menengah dari Eternal River Tier tidak dapat memblokirnya. Jadi, jika seorang elit di tingkat ekstrim tinggi atau tingkat sempurna tidak melangkah maju, siapa yang berani memblokirnya? Kedua, dia telah dipanggil oleh seorang Sein. Siapa yang berani membuat orang suci menunggu? Itu anjing hitam besar itu. F***K, anjing tercela telah muncul lagi, kalahkan sampai mati. Namun, perhatian para murid langsung ditarik oleh anjing hitam besar itu. Semua orang menatap anjing hitam besar itu.
Saat itu, mereka sepenuhnya terfokus pada ajaran orang suci. Akibatnya, mereka hanya menemukan anjing hitam besar itu sekarang. Beberapa ribu murid langsung menyerbu ke depan. Semuanya mengenakan ekspresi mengancam, seolah-olah mereka ingin menelan seluruh anjing hitam besar itu. Jenis dosa tercela apa yang telah dilakukan anjing hitam besar itu? Dia benar-benar menarik kemarahan begitu banyak orang. Ling Han mengungkapkan simpati di benaknya. Namun, dia tidak berhenti untuk membantu. Tidak lama kemudian dia tiba di depan Tranquil Heart Pavilion. Nyatanya, ini hanyalah sebuah halaman kecil yang memiliki pavilion kecil di dalamnya. Ada suasana kuno di tempat ini. Ada seorang anak laki-laki berdiri di depan gerbang halaman. Dan begitu melihat Ling Han, dia langsung berkata, "Itu kakak senior Ling Han. Benar kan? Orang suci berkata bahwa Anda bisa masuk sendiri." Ling Han melirik anak laki-laki itu. Dia berada di Eternal Rivertier. Terlebih lagi, dia jauh lebih tua dari penampilan luarnya. Ada kerutan di kepalanya, dan lebih dari itu ada perasaan usia dan kematian yang terpancar dari tubuhnya. Ini kemungkinan besar adalah lelaki tua yang telah hidup selama ratusan juta tahun dan mengikuti orang suci hati yang tenang sepanjang waktu. Namun, umur orang suci kecil adalah 1 miliar tahun kekalahan. Jadi, meskipun lelaki tua ini berasal dari generasi yang sama dengan orang suci hati yang tenang, dia sudah di usia tua. Sedangkan orang suci hati yang tenang masih muda dan penuh semangat. Kultivasi adalah masalah yang kejam. Jika seseorang tidak dapat terus maju, mereka pada akhirnya akan terkikis oleh usia dan meninggal. Ling Han menghela nafas dengan emosi saat dia memasuki halaman. Dari luar, halaman tampak sangat kuno. Namun, saat masuk, dia menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Laut yang luas muncul di hadapannya, dan ada teratai biru yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di laut ini. Setiap teratai tingginya puluhan ribu meter. Sebelum lautan ini, bahkan binatang iblis yang mengerikan akan terasa sangat kecil dan tidak penting. Faktanya, jika seseorang mengamati laut ini dari luar, mereka akan menyadari bahwa ini hanyalah sebuah kolam biasa yang dipenuhi dengan teratai biasa. Mengubah kolam menjadi laut dan mengubah teratai menjadi puncak biru raksasa ini adalah tindakan seorang suci. Sementara itu, orang suci hati yang tenang sedang duduk di atas teratai jauh di kejauhan, sebuah pancing di tangannya. Dia jelas berada ratusan ribu kilometer dari Ling Han, namun Ling Han masih bisa melihatnya dengan jelas. Ini bukan karena visinya luar biasa, melainkan karena orang suci hati yang tenang seperti penguasa langit dan bumi ini. Ling Han mengaktifkan langkah memetik bintang dan bergegas menuju Sein. Kecepatannya luar biasa, namun setelah maju beberapa saat, dia menemukan bahwa jarak antara dia dan orang suci hati yang tenang tidak berkurang sama sekali. Faktanya, jarak di antara mereka menjadi lebih besar. Dia jelas berlari ke depan, dan Tranquil Heart Sein jelas tidak bergerak. Jadi, mengapa jarak di antara mereka menjadi lebih besar? Ling Han berhenti di tempatnya. Dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, dan ekspresi kesadaran akhirnya muncul di wajahnya. Ini adalah formasi, lautan teratai biru sebenarnya adalah sebuah formasi. Ini adalah formasi aneh yang dibangun dari kelopak dan batang teratai. Ling Han mulai mengamati dan menyelesaikan formasi. The Tranquil Heart Sein tersenyum saat melihat ini. Untuk menemukan bahwa dia terjebak di dalam formasi begitu cepat bukanlah hal yang mudah. Di antara semua muridnya, Ling Han bisa masuk dalam 10 besar. Namun, menemukan dan menyelesaikan formasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Bagaimanapun, ini bukanlah formasi yang sulit, dan dia ingin melihat berapa lama Ling Han perlu menyelesaikannya. Yu Susu menghabiskan 6 hari. Ren Feiyun menghabiskan 9,5 hari, dan Cai Miao menghabiskan 10,5 hari. The Tranquil Heart Sein menyadari bahwa Ling Han memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Jadi, pada awalnya, dia tidak menyangka Ling Han menjadi luar biasa di bidang formasi. Namun, saat mengajar di lapangan umum, dia melirik Ling Han dan heran menemukan bahwa sebenarnya ada 10 formasi yang tertulis di dalam tubuhnya. Sebagai seseorang yang menghargai murid-murid berbakat,
dia memutuskan untuk memanggil Ling Han ke halaman rumahnya. Dia akan berusaha untuk membesarkan Ling Han selama dia bisa menyelesaikan formasi dalam waktu 20 hari. Tidak masalah jika dia tidak terlalu berbakat dengan formasi. Dia mampu menuliskan 10 formasi di dalam tubuhnya. Jadi bukankah ini cukup untuk mengatasi kekurangan dalam bakat? Ling Han menganalisis formasi selama 3 hari sebelum menggelengkan kepalanya. Pengetahuan dasarnya tentang formasi sangat kurang, dan karena itu dia kemungkinan besar membutuhkan lebih dari 20 hari untuk menyelesaikan formasi ini. Namun, dia mengerti bahwa ini adalah ujian dari Tranquil Heart Saint. Selain itu, dia tidak tahu batas waktu yang dipikirkan oleh Tranquil Heart Saint. Karena itu, dia mulai menjadi sedikit khawatir. Dia tidak bisa benar-benar menghabiskan 20 hari, bukan? Selain itu akan menjadi skenario kasus terbaik. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan metode paling sederhana kekerasan. Bersambung ke chapter 1481. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.